Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 40. Mundur kau. Koksu itu berkata dan Sang Algojo tentu saja tidak berani membantah. Walaupun dia akan melakukan tugas menurut perintah Pangeran Baru Hendra, akan tetapi kakek botak ini adalah guru negara, dan juga merupakan guru dari sang pangeran itu. Dia membungkuk dengan hormat, menggulung cambuknya dan setelah melepaskan kerling kecewa ke arah Jenderal Kao, dia lalu mengundurkan diri. Pangeran Liong Bianchu memandang kepada Ban Hua Sengjin yang datang bersama dengan Hek Hua Lokui, Hek Tiao Lomo, kakek seperti gorila, nenek bermuka tengkorak, Hui Xiao Gundul Katai, dan kakek yang tingginya luar biasa itu. Pangeran ini belum pernah bertemu dengan 4 orang dari Imkan Ngooke itu, akan tetapi dia sudah pernah mendengar nama mereka. Dalam keadaan lain tentu dia akan merasa girang dan menyambut mereka dengan keramahan, akan tetapi pada saat itu, Pangeran Liong Bianchu sedang marah bukan main. Dia marah melihat Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, maka dia tidak mempedulikan lagi betapa perintahnya menghajar Jenderal Kao tadi dihentikan oleh Koksu, dan kini dia melangkah maju dan menudingkan telunjuknya secara bergantian kepada 2 orang kakek raksasa itu. Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui 2 orang pengkhianat besar. Kalian masih berani muncul di hadapanku? Koksu, kenapa 2 orang manusia pengkhianat ini tidak ditangkap dan diberi hukuman yang berat? Pangeran itu menoleh kepada gurunya dengan pandang mata penuh penasaran. Tentu saja Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui saling pandang dengan penuh keheranan, dan Koksu itu lalu berkata, "Harap Paduka tenang, Pangeran. Mengapa Paduka marah-marah, hendak menghukum cambuk kepada Jenderal Kao, dan mengapa pula Paduka marah kepada mereka berdua ini? Dan kami melihat tadi di dalam benteng terjadi kebakaran-kebakaran. Apakah yang telah terjadi? Musuh telah memasuki benteng dengan bantuan 2 orang pengkhianat ini. Dan selain melakukan pembakaran-pembakaran, juga musuh yang dibantu 2 orang pengkhianat ini telah melarikan Putri Shanti Dewi." Pangeran Liong Bianchu berkata marah. "Ini dia orangnya," teriak seorang pengawal yang tadi kena dirobohkan oleh Hek Tiao Lomo palsu sehingga sampai sekarang pun dia masih terpincang-pincang. Kini jari tangannya menuding ke arah kakek raksasa dari pulau neraka itu dengan penuh kebencian. "Mereka inilah yang tadi membantu melarikan Putri Shanti Dewi." Tiba-tiba terdengar Mohinta berseru. "Dengan bantuan para pengawal saya telah dapat menyingkirkan sang putri dan 2 orang pengkhianat ini bersama pemuda berambut putih itu dan..." Putri Hek Tiao Lomo mengamuk, dikeroyok oleh para pengawal. Akan tetapi tiba-tiba saya diserang secara menggelap, tentu oleh seorang di antara mereka ini dan sang putri dilarikan. "Koksu, cepat tangkap mereka," bentak Liong Bianchu dengan marah. Dia sudah kehilangan kekasihnya, dan kehilangan putri Butan yang amat penting baginya, ditambah lagi kenyataan betapa 2 orang pembantunya ini melakukan pengkhianatan. Akan tetapi, Ban Hua Sengjin bersikap tenang saja. "Pangeran, tidak baik membiarkan diri terseret oleh kemarahan. Marilah kita bicarakan hal ini dengan tenang, karena di sini terjadi keanehan dan kesalahpahaman besar. Kerugian kita yang paling besar adalah kalau musuh sampai berhasil membuat kita semua saling mencurigai dan terjadi perpecahan sehingga melemahkan kedudukan kita sendiri." Koksu lalu melepaskan belenggu kaki tangan Jenderal Kao dan mengajaknya untuk melakukan perundingan pula di sebelah dalam. Liong Bianchu terheran-heran mendengar ucapan gurunya itu, akan tetapi dia dapat melihat kebenaran kata-kata gurunya bahwa perpecahan antara dia dan para pembantunya sungguh amat merugikan dan melemahkan kedudukannya sendiri. Maka dengan menahan kemarahan dan penasaran, dia pun lalu tidak bicara apa-apa lagi melainkan melangkah menuju ke dalam gedungnya, langsung menuju ke ruangan tamu yang luas, diikuti oleh Ban Hua Sengjin, 4 orang dari Imkan Ngooke, Jenderal Kao Liang, Mohinta, Huai Kongcu dan beberapa orang pembantu utama lagi. Mereka semua duduk mengelilingi meja besar dan karena Pangeran Liong Bianchu dan para pembantunya sedang berada dalam keadaan tegang, maka Ban Hua Sengjin juga tidak memakai banyak peraturan dan dia tidak memperkenalkan 4 orang rekannya itu, melainkan segera minta penjelasan dari Liong Bianchu tentang peristiwa yang terjadi di dalam benteng. Liong Bianchu lalu menceritakan semua yang telah disaksikannya sendiri dan yang dilengkapi oleh pelaporan semua pembantunya, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Ban Hua Sengjin dan dengan penuh keheranan oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. 2 orang kakek raksasa ini marah bukan main dan mereka dapat menduga siapa adanya kedua orang yang telah menyamar sebagai mereka itu.
Maka, setelah Pangeran Leong Bianchu selesai menceritakan semua peristiwa yang terjadi dalam benteng, Hek Tiao Lomo berseru. Si keparat itu? Siapa lagi kalau bukan Hek Sin Touong dan muridnya? Benar, guru dan murid itulah yang telah menyamar sebagai kita dan membuat kacau di dalam benteng. Hek Hua Lokui juga berseru marah. Leong Bianchu terkejut sekali dan memandang kepada mereka bergantian dengan alis berkerut, karena masih belum hilang rasa penasaran dan marahnya kepada dua orang tokoh yang tadinya dianggap sebagai pengkhianat-pengkhianat ini. Apa maksud kalian? Pangeran, mereka berdua ini sama sekali tidak pernah kembali ke dalam benteng, karena mereka telah dirobohkan musuh dan baru kembali ke sini bersama kami tadi. Yang memasuki benteng bukanlah mereka, melainkan dua orang yang telah menyamar sebagai mereka. Dan menurut cerita Paduka, dua orang palsu yang pandai itu bukan hanya dapat mengelabuhi para penjaga dan para pengawal, bahkan mereka telah berani menghadap Paduka dalam penyamaran mereka dan Paduka sendiri sampai tidak dapat melihat bahwa mereka adalah dua orang musuh yang menyamar sebagai Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Dan mengapa Paduka tadi hendak menjatuhkan hukuman kepada Jenderal Kao? Leong Bianchu masih terheran-heran mendengar bahwa dua orang kakek yang menghadapnya sambil membawa tawanan siluman kecil dan membawa kembali tunangannya itu bukanlah Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Menjadi bingung dan ketika dia ditanya tentang hukuman terhadap Jenderal Kao, dia menjawab. Koksu, kuanggap bahwa dialah yang bertanggung jawab sehingga benteng ini dengan mudah dapat diserbu musuh yang mengacau dan mendatangkan kebakaran di banyak rumah dalam benteng ini. Akan tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya bahkan mengatakan bahwa benteng ini dibangun untuk menghadapi serbuan pasukan besar, bukan penyelundupan beberapa orang sakti, dan dia menyalahkan kami yang dianggap memusuhi orang-orang Kang Ou. Koksu Nepal itu mengangguk-angguk dan dia memandang kepada Jenderal Kao yang sejak tadi hanya mendengarkan sambil menundukkan muka saja. Kemudian kakek botak ini berkata, Pangeran, alasan Jenderal Kao memang benar. Untuk menghadapi penerobosan orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, haruslah dipergunakan kesaktian untuk melawannya pula. Dan dengan girang saya beritahukan kepada Pangeran bahwa sekarang sahabat-sahabat saya ini telah datang untuk membantu kita. Andai kata tadi sewaktu musuh menyelundup ke sini ada seorang di antara kami berlima, sudah pasti mereka itu tidak akan dapat bergerak seenaknya. Pangeran, dan juga para rekan dan sahabat, perkenalkanlah 4 orang sahabat saya ini. Dengan bangga Ban Hua Senjin memperkenalkan 4 orang itu dan para tokoh yang baru pertama kali ini bertemu dengan mereka, memandang dengan hati terkejut dan penuh kekaguman, juga kengerian karena sesungguhnya mereka sudah pernah mendengar nama Imkan Ngokei. Melihat mereka, para tokoh ini seolah-olah melihat iblis-iblis yang keluar dari dalam neraka, iblis-iblis yang tadinya hanya mereka dengar seperti dalam cerita dongeng saja. Pangeran, seperti saya katakan tadi, kalau musuh mempergunakan pasukan, maka saya percaya bahwa Jenderal Kao dengan bentengnya akan mampu menghalau setiap pasukan musuh yang bagaimana besar pun juga. Akan tetapi karena musuh yang datang adalah orang-orang yang menggunakan ilmu kepandaian, maka biarlah saya minta bantuan Su Okei dan Ngo Okei untuk melakukan pengejaran. Pangeran Leong Bianchu hanya mengangguk. Suti dan Ngoti, harap kalian suka sedikit melelahkan diri dan melakukan pengejaran terhadap para pengacau yang telah membikin pusing kepala sang pangeran. Kalian sudah mendengar bahwa 2 orang yang menyamar itu adalah Hek Sin Touong dan muridnya, dan tentu kalian tahu di mana adanya mereka itu. Kakek cebol dan kakek tinggi itu bangkit berdiri dan mengangguk kepada Leong Bianchu. Kalau kakek tinggi itu hanya cemberut saja, adalah kakek gundul pendek yang tertawa dan berkata kepada Ban Hua Senjin. Ah, Koksu, kalau saja tidak mengingat betapa pangeran telah dibikin pusing oleh penjahat-penjahat itu, tentu kami malas untuk pergi karena kami baru saja datang belum disambut dengan makanan lezat dan arak wangi. Pangeran Leong Bianchu merasa tidak enak sekali dan dia sudah hendak menyuruh pengawal memerintahkan pelayan mengeluarkan hidangan, akan tetapi Ban Hua Senjin sambil tertawa menjawab. Suti, jangan khawatir. Mengejar orang-orang macam Raja Maling itu saja bersama muridnya, apa sih sukarnya bagi kalian? Sebelum masakan-masakan itu dingin, tentu kalian sudah datang kembali membawa mereka sebagai tawanan dan masih belum terlambat bagi kalian untuk makan minum sepuasnya nanti. Si pendek dan si tinggi itu lalu menggerakkan tubuh dan dalam sekelebatan saja mereka telah lenyap dari tempat itu. Semua orang merasa kagum sekali, bahkan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui diam-diam harus mengakui bahwa kini mereka mendapatkan saingan yang amat berat. Pangeran Leong Bianchu menjadi girang dan terhibur melihat datangnya orang-orang pandai yang membantunya,
maka dia cepat memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan hidangan untuk menyambut Toaokei Suloti dan Jiokei Kui bin Nio. Harap pangeran mengizinkan saya untuk kembali ke kamar saya, kata Jenderal Cao Liang. Pangeran Liong Bianchu mengangguk dengan sikap tidak begitu mempedulikan. Jenderal tua ini lalu meninggalkan ruangan di mana pangeran itu mulai berpesta dengan gembira bersama para pembantunya. Dengan hati berat Jenderal Cao Liang kembali ke dalam kamarnya lalu dia merebahkan diri terlentang di atas pembaringannya. Kedua matanya yang sejak tadi terbelalak memandang ke langit-langit dalam kamarnya tak pernah berkedip itu, perlahan-lahan menjadi basah. Setelah berkumpul, akhirnya 2 butir air mata bergerak keluar dari sepasang matanya dan jatuh menimpa bantal. Hanya 2 butir air mata akan tetapi hal ini sudah merupakan suatu hal yang amat luar biasa. Jenderal Cao adalah seorang laki-laki sejati yang pantang menitikkan air mata, lebih baik mengucurkan peluh dan darah daripada air mata bagi jenderal yang gagah perkasa ini. Akan tetapi, pada saat ini hatinya tersiksa bukan main rasanya. Pangeran Nepal itu mendatangkan kelima Inkan Nookei. Negara berada dalam bahaya. Dan dia malah menjadi kaki tangan pangeran pemberontak itu? Kalau saja keluarganya dapat lolos dari tempat itu, berada dalam keadaan selamat, tentu dia tidak akan merasa begini tersiksa. Dia tentu akan dapat melaksanakan segala rencananya yang telah dipersiapkannya semenjak dia membangun benteng itu secara terpaksa sekali untuk menyelamatkan nyawa semua keluarganya. Akan tetapi, agaknya tidak ada jalan bagi keluarganya untuk dapat lolos dari tempat itu. Bahkan siluman kecil, atau Sumakianbu, putra dari pendekar super sakti itu sendiri tidak berdaya. Suhu, aku tidak mau. Seperti seorang anak kecil yang ngambek, Kang Suihua berhenti di tepi jalan dan duduk di atas batu besar. Sepasang alisnya bertemu, mulutnya cemberut dan matanya hampir menangis. Heksin Towong memandang kepada muridnya itu dan tersenyum melihat murid yang dicintanya itu mogok berjalan. Biarpun mukanya berwarna hitam, namun muka Raja Maling ini membayangkan kelembutan apalagi kalau dia berhadapan dengan muridnya itu. Haya. Dia menarik napas panjang dan duduk pula di atas batu tak jauh dari tempat duduk muridnya. Suihua, berkali-kali kau mengatakan tidak mau. Muridku yang baik, tahukah engkau apa yang paling berharga bagi seorang wanita? Aku tahu, berapa kali Suhu menanyakan itu? Yang paling berharga adalah kehormatan. Nah, engkau sudah tahu. Dan engkau tahu apa yang telah terjadi antara engkau dan pemuda bernama Xiao Hong itu. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa antara dia dengan aku, hanya dia melihat bahwa aku seorang wanita. Muridku yang baik. Tidak ada wanita yang membiarkan tubuhnya dilihat, apalagi disentuh oleh seorang pria yang bukan suaminya. Dan Xiao Hong itu telah menyentuhmu. Hal itu dilakukannya tanpa sengaja, bahkan dia bermaksud menyelamatkanmu dari bahaya maut. Mengingat bahwa dia murid Sai Chuka Aiong, maka kuanggap bahwa hal itu memang telah diatur oleh Tian, dan agaknya Tuhan sendiri yang menjodohkan engkau dengan dia, muridku. Bagi seorang wanita terhormat, tubuhnya hanya boleh disentuh oleh suaminya, dan kalau ada pria lain yang melakukan hal itu, pria itu harus dibunuhnya. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Kang Suihua masih mengambek. Dan engkau menjadi seorang yang paling tidak kenal budi, bahkan seorang yang membalas kebaikan dengan kejahatan? Dia telah menolongmu, menyelamatkanmu, dan kau hendak membunuhnya. Habis, bagaimana? Hanya ada 2 pilihan kata Suhu, kawin dengan dia atau membunuhnya. Aku tidak mau kawin dengan dia, maka aku akan membunuhnya. Suihua, muridku yang baik. Mengapa engkau berkeras tidak mau menikah dengan dia? Apakah dia seorang pemuda yang berwajah buruk? Ataukah tubuhnya cacat? Tidak sama sekali, Suhu. Dia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Nah, kalau begitu, mengapa menolak? Dia hanya seorang pengemis, Suhu. Aku tidak mungkin menikah dengan seorang pengemis. Kakek itu tertawa bergelak. Melihat ini, Ang Xiaoqia yang tadinya menundukkan mukanya, kini dia mengangkat muka memandang gurunya, mukanya merah dan sinar matanya marah. Suhu, hatiku sedang mengkal. Suhu malah tertawa-tawa, mentertawakan aku. Apanya yang lucu? Hahaha, Suihua, memang aku mentertawakan engkau. Engkau sungguh tidak mau bercermin. Bercermin? Tangan kiri Suihua dengan jari-jarinya yang lentik halus itu otomatis meraba-raba rambut kepala dan mukanya. Setiap hari aku bercermin.
Apakah mukaku coreng-moreng, rambutku awut-awutan? Kakek itu makin geli tertawa, lalu dia memandang kepada muridnya yang dianggapnya seperti anaknya sendiri itu. Sui Hua, maksudku bukan bercermin untuk melihat wajahmu, melainkan bercermin untuk mengenal dirimu sendiri. Engkau memandang rendah pengemis, agaknya lupa siapakah kita ini. Engkau hanyalah murid seorang maling, apakah maling lebih tinggi derajatnya daripada seorang pengemis? Makin merah wajah Sui Hua, merah karena penasaran dan marah. Akan tetapi kita adalah maling bukan sembarang maling. Suhu adalah raja maling. Mana bisa disamakan dengan pengemis? Sui Hua, apakah kau lupa bahwa pemuda itu juga bukan sembarang pengemis, melainkan murid dari raja pengemis Sai Chu Kaiyong? Dan tahukah engkau? Sai Chu Kaiyong itu adalah seorang sahabat baikku, setidaknya adalah seorang bekas sahabat baikku. Maka, muridnya tentu saja bukan merupakan seorang yang asing sama sekali. Sui Hua masih cemberut. Dia membayangkan wajah Xiao Hong. Seorang pemuda yang tampan memang. Akan tetapi, ketika dia mengenal Xiao Hong dan siluman kecil, bahkan lalu melakukan perjalanan bersama, dia menganggap Xiao Hong sebagai seorang pemuda remaja yang belum dewasa benar, bahkan seringkali dia menyuruh Xiao Hong sebagai pelayan. Betapa jauhnya kalau dibandingkan dengan siluman kecil. Pendekar yang sakti itu, pria yang sudah matang dan amat mengagumkan hatinya. Tidak, Suhu, aku tidak mau. Aku tidak suka. Agaknya engkau masih kukuh bahwa engkau jatuh cinta kepada pendekar siluman kecil. Benarkah itu, Sui Hua? Wajah itu menjadi makin merah dan dia menunduk. Sui Hua, aku adalah seorang tua yang sudah dapat melihat tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Dan dalam pertemuan kita dengan siluman kecil, aku tidak yakin bahwa engkau mencinta dia. Engkau hanya kagum saja kepadanya dan memang sudah sepatutnya orang kagum kepada pendekar yang berkepandaian tinggi itu. Akan tetapi, dia bukan jodohmu, muridku. Tapi, Suhu, bagaimana mungkin perjodohan dilangsungkan tanpa cinta kasih? Mengapa tidak mungkin? Perjodohan antara dua orang muda yang tidak saling mencinta bisa saja kelak mendatangkan rasa cinta kasih yang amat mendalam, dan sebaliknya mungkin saja apa yang dinamakan cinta kasih antara dua orang muda sebelum perjodohan akan menjadi luntur setelah mereka memasuki pintu gerbang pernikahan. Pula, aku tidak melihat tanda-tanda, baik dari sikapnya, kata-katanya maupun pandang matanya bahwa pendekar itu mencintamu, Sui Hua. Dan bagaimana mungkin engkau mengikat perjodohan dengan seorang pendekar besar dan aneh seperti dia? Apalagi mengingat dia adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es. Tempat dia berpijak lebih tinggi daripada bintang di langit, muridku, agaknya lebih sukar berjodoh dengan dia daripada dengan seorang pangeran sekalipun untukmu. Mendengar ini, Sui Hua makin menunduk dan wajahnya membayangkan kecewa dan duka sekali. Kini teringatlah dia akan hubungan antara siluman kecil dengan Huili. Gurunya benar. Agaknya siluman kecil terlalu tinggi untuknya. Dia, hanya seorang maling, pantasnya hanya berjodoh dengan seorang pengemis. Tak terasa lagi air matanya bercucuran didorong oleh rasa iba diri. Kakek itu menyentuh tangan muridnya. Hidup memang penuh dengan kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan oleh kekecewaan-kekecewaan, muridku. Kekecewaan timbul karena harapan-harapan kita tidak tercapai, dan harapan-harapan selalu memang lebih indah daripada kenyataan. Tiba-tiba ucapan Heksin Touong itu terhenti karena guru dan murid ini mendengar suara aneh, suara ketawa yang terdengar amat kerasnya seolah-olah orang yang tertawa itu berada di dekat mereka, padahal mereka tidak melihat seorang pun manusia di situ. Pagi hari itu sunyi saja. Mereka berdua telah melarikan diri semalam, dan baru pagi ini mereka berhenti di tempat itu setelah semalam suntuk mereka tidak melihat ada orang mengejar mereka. Hahaha, sekali ini aku mengaku kalah kepadamu, Ngoti. Matamu memang awas sekali dan benar saja, mereka berada di sini. Heksin Touong dan Sui Hua meloncat berdiri dan siap menghadapi bahaya. Sui Hua sudah mencabut pedangnya, dan gurunya yang tidak pernah berpedang lagi, berdiri dengan penuh kewaspadaan. Maklumlah kakek pandai ini bahwa ada orang bicara mempergunakan ilmu mengirim suara dari jarak jauh, orangnya masih jauh akan tetapi suaranya sudah tiba di situ, tanda bahwa ada orang pandai agaknya mengejar mereka. Tak lama kemudian, nampaklah dua orang yang bentuk tubuhnya amat aneh datang dengan kecepatan yang mengejutkan hati guru dan murid itu. Gurunya menggeleng kepala. Mereka sudah mengetahui kita di sini, dan percuma saja melarikan diri. Kau berhati-hatilah,
Sui Hua, bisik gurunya sambil memandang dengan penuh perhatian ke depan. Bayangan dua orang itu cepat sekali gerakannya dan sebentar saja mereka sudah tiba di depan guru dan murid itu. Setelah dua orang kakek yang bentuk tubuhnya amat luar biasa dan berlawanan itu tiba di depan mereka, Sui Hua memandang penuh perhatian. Biarpun masih muda, Dara ini sudah banyak pengetahuannya di dunia Kang Ou dan sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Akan tetapi betapapun dia mengingat-ingat, belum pernah dia bertemu dengan dua orang kakek aneh ini, yang seorang tingginya hanya sampai di pundaknya. Akan tetapi kakek kedua tingginya bukan main sehingga dia harus menengadah kalau hendak memandang wajahnya. Kakek yang pendek gundul itu tersenyum-senyum lebar. Akan tetapi yang membuat Sui Hua merasa ngeri adalah kakek tinggi itu, karena biarpun kakek tinggi itu hanya cemberut saja, namun matanya yang sipit itu seolah-olah hendak menelanjanginya dengan pandang matanya. Suko, yang tua untukmu, aku perlu dengan yang muda, tiba-tiba si tinggi kurus bermata sipit itu berkata, dan sebelum suaranya yang menyeramkan itu habis, tangannya yang berlengan panjang sekali itu tahu-tahu sudah menjangkau ke arah pundak Sui Hua. Gerakannya itu mengerikan sekali karena jarak antara dia dan Sui Hua cukup jauh, terlalu jauh bagi orang yang berlengan bagaimana panjang pun untuk dapat menjangkaunya. Akan tetapi kakek tinggi itu tidak melangkahkan kakinya, dan lengannya seperti dapat diulur lebih panjang daripada semestinya. Gerakan yang mengerikan sekali. Ih! Sui Hua berseru kaget dan juga jijik melihat lengan itu seperti seekor ular panjang hidup meluncur ke arah pundaknya. Dia cepat menarik kaki melangkah mundur, akan tetapi hebatnya, tangan itu terus mengejarnya, sebuah tangan yang lebar dengan jari-jari yang panjang dan besar, kotor dan kukunya panjang hitam. Sui Hua kaget setengah mati dan agaknya sukar baginya untuk dapat mengelak. Pada saat itu, Hek Sin Touong yang mengenal ilmu luar biasa dari si jangkung itu, yaitu ilmu mengulur lengan yang tidak mudah dipelajari, kecuali oleh mereka yang telah menguasai ilmu melepas tulang, maklum bahwa muridnya terancam bahaya. Dia cepat menggerakkan tangan kirinya. Kus! Tangan kiri dari Hek Sin Touong yang digerakkan ini bukan sembarang tangan, melainkan tangan yang mengandung ilmu Kiam Tu Sin Chiang sehingga tangan itu seperti berubah tajam bagaikan pedang atau golok, bahkan hawa pukulannya saja dapat membabat putus benda keras. Wus! Aha! Si jangkung terkejut sekali dan biarpun lengannya tidak terluka karena dia sudah menarik kembali lengannya sambil mengerahkan sinkang untuk melindungi lengan itu, namun tetap saja lengan bajunya terobek oleh hawa yang menyambar dari Kiam Tu Sin Chiang tadi. Si pendek gundul tertawa. Hahaha, engkau mendapat malu, Ngoti. Jangan terlalu memandang rendah kepada Hek Sin Touong yang kabarnya memiliki Kiam Tu Sin Chiang. Dan engkau sama sekali tidak boleh main hakim sendiri. Ingat bahwa tugas kita hanya untuk menawan mereka ini. Si jangkung hanya cemberut, akan tetapi matanya terus mengincar Sui Hua dan gadis ini diam-diam bergidik. Dia tadi melihat betapa gurunya menggunakan ilmu ini. Lengan si jangkung tadi jelas terkena sambaran hawa sakti itu, akan tetapi lengan itu sama sekali tidak terluka dan hanya lengan bajunya saja yang terobek. Tahulah dia bahwa si jangkung yang luar biasa itu memiliki kepandaian yang amat tinggi. Biarpun wajahnya tidak menunjukkan perasaan, namun di dalam hatinya, si Raja Maling juga menjadi terkejut bukan main. Tadi dia sudah menduga-duga, akan tetapi kini melihat kelihayan si jangkung, melihat bentuk tubuh mereka dan cara kedua orang itu saling memanggil, yaitu Ngoti dan Suko, adik kelima dan kakak keempat. Dia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentu kedua orang inilah tokoh-tokoh dari Imkan Ngooke yang telah puluhan tahun lamanya tidak pernah terdengar lagi turun ke dunia ramai. Hampir dia tidak percaya karena memang selama dia menjelajahi dunia Kang Ou, Raja Maling ini tidak pernah berjumpa dengan mereka dan menganggap bahwa nama mereka itu hanya merupakan dongeng di antara orang-orang Kang Ou saja. Kini, melihat keadaan dua orang ini yang ternyata bukan hanya mengenalnya, bahkan mengenal pula ilmu Kiam Tu Sin Chiang, dia yakin bahwa tentu mereka ini adalah orang keempat dan kelima dari Imkan Ngooke. Maka cepat dia menjura dengan hormat kepada datuk-datuk kaum sesat itu sambil berkata dengan suara halus merendah. Xiao Te yang bodoh pernah mendengar nama besar dari Suoke Xiao Xiangcu dan Ngooke Toat Beng Xiansu, tidak tahu apakah dua nama besar itu adalah nama Jiwi. Tosu jangkung bermata sipit itu hanya cemberut, akan tetapi Hui Xiao cebol gendut itu tertawa. Hahaha, kiranya si Raja Maling juga dapat mengenal kami, itu menunjukkan bahwa engkau memang bukan orang sembarangan. Kembali Hek Sin Touong menjura.
Maaf kalau Xiao Te yang bodoh kurang menghormat, karena sungguh mati kami berdua tidak pernah mimpi akan dapat jumpa dengan tokoh-tokoh besar seperti Jiwi, Anda berdua. Setelah kami mendapat kehormatan bertemu dengan Jiwi, Xiao Te mohon bertanya ada keperluan apakah gerangan maka Jiwi memberi kehormatan kepada kami dengan kunjungan ini? Suko, mulutnya terlalu manis. Tiba-tiba Tosu tinggi kurus itu mencela. Akan tetapi Huishio Cebol itu hanya tersenyum lebar. Girang sekali hatinya. Memang sudah menjadi watak si jahat keempat dari Imkan Ngooke ini untuk beramah tamah dengan orang untuk kemudian mencelakai orang yang diajaknya beramah tamah itu. Heksin Touong, sudah lama kami mendengar nama besarmu dan ternyata engkau memang seorang yang lihai sekali. Kiam Tu Xinjiang tadi amat hebat, dan engkau mempunyai seorang murid yang cantik jelita dan pandai. Sungguh beruntung sekali hidupmu. Aku Suokai Xiao Xiangcu ikut merasa girang melihat keberuntunganmu dan sayang di sini tidak ada arak untuk menghaturkan selamat kepadamu. Hahaha. Si Raja Maling mengerutkan alisnya. Dia hanya pernah mendengar nama Imkan Ngooke akan tetapi tidak mengenal watak mereka seorang demi seorang, maka dia pun tidak tahu akan watak Suokai ini. Dia sendiri adalah seorang tokoh besar di dalam dunia Kang Ou, maka tentu saja dia tidak mudah tertipu oleh sikap ramah tamah yang luar biasa itu. Maka dia hanya menjura sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikan Suokai Xiao Xiangcu Loeng Hiong." Akan tetapi, Ngooke Toat Beng Xiancu tidak sabar menyaksikan sikap ramah tamah dari kawannya itu, maka dia berkata singkat. Heksin Touong, hayo lekas menyerah untuk kami tangkap dan bawa kembali ke benteng lembah, di mana engkau dan muridmu mengacau malam tadi. Heksin Touong tidak terkejut mendengar ini, karena memang dia sudah menduga bahwa dua orang sakti dari kaum sesat ini tentu muncul sehubungan dengan perbuatan mereka di benteng lembah semalam. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa Koksu Nepal adalah orang ketiga dari Imkan Ngooke. Kami tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Tiba-tiba Kang Sui Hua berkata dengan nada suara keras dan dia sudah melintangkan pedangnya di depan dada. Tidak seperti gurunya, Dara ini belum pernah mendengar nama Imkan Ngooke, maka dia pun tidak merasa gentar sama sekali sungguh pun dia tahu bahwa dua orang kakek itu tentu merupakan orang-orang lihai dan lawan-lawan tangguh. Hahaha, Heksin Touong dan muridnya memang amat hebat, kembali Huishio Cebol itu tertawa dan memuji. Siapa dapat mengira bahwa kalian berdua dapat menyamar sebagai dua orang iblis Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui? Hahaha. Melihat Heksin Touong menyamar sebagai seorang di antara mereka masih tidak mengherankan, akan tetapi bagaimana engkau bisa menyamar sebagai seorang iblis seperti mereka itu, Nona? Mengagumkan, sukar untuk dapat dipercaya. Nona cilik, aku berani bertaruh bahwa engkau tidak akan mampu menyamar sebagai aku atau sebagai Moti ini. Di dalam hatinya, Kang Sui Hua mengejek. Kalau ada alat-alatnya, tentu saja dia akan mampu menyamar sebagai mereka, sungguh pun untuk menyamar sebagai Suokai dia harus menekuk lututnya dan untuk menyamar sebagai Ngooke dia harus menggunakan jangkungan, yaitu 2 potong kayu untuk menyambung kakinya agar dia dapat menjadi jangkung seperti Tosu itu. Akan tetapi dia tidak mau melayani kelakar ini dan hanya memandang dengan sinar mata marah. Hahaha, Heksin Touong, kepandaian kalian amat hebat dan mengagumkan hati Pangeran Nepal. Oleh karena itu, beliau mengutus kami berdua untuk mengundang kalian sebagai tamu terhormat ke dalam benteng, mungkin akan memberi hadiah atas permainan sandiwara kalian yang amat berhasil itu. Marilah, Touong, mari kami iringkan ke benteng di lembah sana. Sikap Huishio Cebol itu masih manis sekali, terlalu manis malah. Akan tetapi Heksin Touong kini sudah maklum bahwa keramahan Huishio Cebol ini adalah wataknya dan cirinya yang khas, sama sekali bukan keramahan yang timbul dari hati yang beriktikat baik. Maka dia pun tidak mau melayani, melainkan memandang dengan tajam. Jiwi tidak perlu pura-pura. Memang sesungguhnya kami berdua yang semalam mengunjungi benteng. Kami telah gagal, nah, sekarang Jiwi datang menyusul kami dan betapapun juga kami tidak akan mau kembali ke sana, baik itu merupakan undangan maupun paksaan. Ucapan ini halus akan tetapi juga merupakan tantangan. Suko, kenapa cerewet? Tangkap mereka, bentak Ngooke Toat Beng Xiansu sambil menubruk ke arah Sui Hua. Ngoti, awas, jangan lukai dia, kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Jangan sampai membuat Semko dan Pangeran menjadi marah.
Si cebol berseru, kemudian secepat kilat dia pun sudah menerjang kepada Heksin Touong. Sui Hua menggerakkan pedangnya, memutar pedang itu untuk membabat kedua tangan panjang yang mengancamnya dari kanan kiri itu. Sinar pedangnya bergulung-gulung dan membentuk lingkaran yang berhawa tajam sekali karena darah ini memainkan pedang dengan pengerahan ilmu Kiam Tu Sin Siang yang dipelajarinya dari gurunya. Biarpun dia lihai bukan main, Ngo Okei tidak mau sembarangan mempertaruhkan kedua lengannya, atau sedikitnya tentu lengan bajunya akan hancur kalau terkena sambaran sinar pedang itu, maka dia menggunakan kegesitannya untuk menarik kembali tangan yang hendak terbacok, kemudian membalas dengan kedua tangan itu meluncur dari sana-sini seperti dua ekor ular terbang yang berusaha menangkap atau menotok darah itu. Bulu tengkuk darah itu meremang saking ngerinya ketika beberapa kali tangan telanjang si jangkung itu menyampok pedangnya dan terdengar bunyi berdencing nyaring ketika pedangnya bertemu dengan jari tangan itu, seolah-olah tangan itu terbuat daripada baja yang amat kuat. Sementara itu, Heksin Touong sudah bertanding dengan hebat melawan Su Okei Xiao Xiangcu. Heksin Touong yang maklum bahwa dia menghadapi lawan pandai dan bahwa dia dan muridnya terancam bahaya maut, telah mengeluarkan ilmunya yang amat hebat, yaitu Kiam Tu Sin Siang dan mengerahkan ginkangnya untuk berkelebatan dengan cepatnya. Dia harus dapat merobohkan lawannya yang gemuk pendek ini sebelum dia dapat membantu muridnya. Dia tahu bahwa muridnya bukanlah tandingan si jangkung itu, dan maklum bahwa kalau dia dan muridnya sampai tertangkap dan dibawa kembali ke lembah, tentu mereka berdua akan celaka dan menerima hukuman berat atas perbuatan mereka semalam yang mengacau dan membakar benteng di lembah Huangho itu. Bunyi angin bersuitan dan mendesis-desis ketika kedua tangan Raja Maling ini bergerak melancarkan serangan Kiam Tu Sin Siang. Demikian hebatnya ilmu itu sehingga orang keempat dari Inkan Ngo Okei sendiri tidak berani secara lancang menerima pukulan itu dengan tubuhnya. Su Okei bergulingan menghindarkan diri, kemudian dia meloncat dan tubuhnya yang pendek itu menjadi makin pendek ketika dia berjongkok dan perutnya yang gendut itu makin menggembung terisi penuh hawa mujizat. Kemudian, dari tenggorokan dan perutnya berbunyi suara, kok kok kok, dan itulah ilmunya yang amat luar biasa, ilmu pukulan katak buduk. Ketika Heksin Touong kembali menggerakkan kedua tangan dan dari kedua telapak tangannya itu menyambar hawa pukulan Kiam Tu Sin Siang yang mengandung angin tajam sekali, Su Okei lalu mendorong dengan kedua tangannya yang pendek ke depan. Angin pukulan dahsyat menyambar dari kedua tangannya dan begitu angin pukulan ini bertemu dengan hawa pukulan Kiam Tu Sin Siang, tubuh Heksin Touong terjengkang dan dia tentu sudah roboh terbanting kalau saja dia tidak cepat meloncat ke kiri dan terhindar dari dorongan hawa dahsyat yang mendorong pukulannya tadi membalik itu. Bukan main kagetnya hati si Raja Maling. Dan kini kakek pendek itu tertawa-tawa, kemudian bergulingan dan mengejarnya seperti seekor binatang terenggiling dan melakukan serangan dari atas tanah secara tidak terduga-duga. Dan setiap kali Touong menggunakan Kiam Tu Sin Siang, selalu kakek pendek itu menggunakan pukulan sakti katak buduk membuat Kiam Tu Sin Siang kehilangan kehebatannya dan selalu terdorong kembali. Perkelahian antara Ang Xiao Chia atau Kang Sui Hua dan kakek Tosu Jangkung Ngo Okei tidak berlangsung terlalu lama. Agaknya Ngo Okei juga merasa jengkel menyaksikan kenekatan darah itu, maka dia lalu mengerahkan tenaganya dan begitu pedang di tangan nona itu menusuknya, dia menggunakan jari-jari tangannya menangkis dan terus mencengkeram dan pedang itu sudah kena di cengkeramnya. Krek-krek. Pedang itu dicengkeram patah-patah dan dilemparkan ke samping, kemudian sebelum Sui Hua sempat mengelak, tengkuknya sudah dicengkeram dan tubuhnya diangkat ke atas. Sui Hua hampir pingsan ketika merasa betapa jari-jari tangan yang panjang dan besar sudah mencengkeram baju di dadanya dan hendak mencabik dan merenggutnya. Tak terasa lagi dia menjerit. Jeritan itu menolongnya karena Su Okei sudah menggelinding dekat dan menendang lutut Ngo Okei. Hampir saja Ngo Okei tertendang roboh kalau dia tidak cepat meloncat tinggi sekali sambil membawa tubuh Sui Hua yang seperti hampir pingsan rasanya di bawah melambung tinggi itu. Ngoti, kuperingatkan kau, jangan ganggu dia, bentak Su Okei. Kau mengiri? Apa pedulimu, bantah Ngo Okei. Tolol kau, Ngoti. Kalau kau mengganggunya dan Semko marah, juga pangeran, tentu Toako dan Jici juga marah dan kalau mereka semua marah, apa kau kira hanya engkau saja yang akan dihajar? Aku pun ikut bertanggung jawab, mengerti? Jangan ganggu dia sebelum kita menyerahkan kedua orang guru dan murid ini kepada pangeran. Kalau kau nekat, aku akan menggempurmu sendiri. Menyebalkan.
Ngookei berseru marah dan kecewa, jari tangannya menotok dan seketika tubuh Sui Hua menjadi lumpuh dan ketika dia dilemparkan ke atas tanah, darah itu tak dapat bergerak lagi. Heksin Towong tadi sudah merasa khawatir menyaksikan betapa muridnya tertawan, akan tetapi legalah hatinya ketika dia melihat Suokei menyelamatkannya dari ancaman malapetaka yang amat mengerikan. Melihat muridnya sudah terbebas dari malapetaka, Raja Maling itu lalu menyerang lagi, kini tidak menyerang kepada Suokei, melainkan kepada Ngookei saking marahnya melihat betapa si jangkung itu tadi hampir saja menghina muridnya. Cuskus. Wuut-wutut. Bret. Ujung baju Ngookei terobek oleh hawa pukulan Kiam Tu Xinjiang dan tubuh si jangkung sampai terhuyung ke belakang. Hal ini adalah karena dia sama sekali tidak menyangka akan kehebatan serangan dari si Raja Maling itu, maka dia tadi terdesak dan lupa untuk mengelak, melainkan menangkis sehingga biarpun dia tidak terluka, namun bajunya robek dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Si jangkung mengeluarkan suara aneh dan tiba-tiba tubuhnya berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas lalu secara aneh sekali tubuh yang membalik ini sudah menyerang kalang kabut kepada Heksin Towong. Raja Maling ini sudah banyak menghadapi lawan lihai dan aneh-aneh, akan tetapi belum pernah dia diserang orang yang berjungkir balik seperti ini. Dia agak bingung karena kedua tangan yang panjang itu menyerangnya dari bawah dan begitu dia menggunakan kedua tangan untuk menangkis, tiba-tiba dari angkasa meluncur turun dua batang kaki yang menyerangnya secara hebat, mengancam ubun-ubun kepala dan tengkuknya. Jangan bunuh dia, Ngookei, manusia bandel, bentak Suokei dan bentakan ini menyelamatkan nyawa Heksin Towong karena Ngookei teringat bahwa dia sama sekali tidak boleh membunuh kalau dia ingin selamat kembali ke benteng. Maka kakinya yang menotok ke arah ubun-ubun itu mengubah gerakan menotok ke leher dan ketika Heksin Towong mengangkat tangan menangkis, kaki kirinya sudah menotok tengkuk. Duh! Tubuh Heksin Towong roboh dalam keadaan pingsan oleh totokan ujung kaki yang amat tepat dan amat kuat itu. Bagus! Engkau telah maju pesat, Ngoti. Engkau telah dapat merobohkan guru dan murid itu tanpa membunuh mereka. Hebat, aku kagum sekali, kata Suokei sambil tertawa. Tosu jangkung itu memandang kepada Suokei, lalu menyeringai dan meludah ke samping kiri. Cuh, dan dia hanya memandang kepada tubuh Sui Hua yang terlentang di atas tanah dengan sinar mata penuh gairah dan kekecewaan karena kembali dia terhalang untuk melampiaskan gelora nafsunya, terutama sekali untuk memenuhi koleksi kuku-kuku ibu jari wanita yang sudah berjumlah 400-1 itu. Mari kita cepat kembali, Ngoti. Jangan sampai masakan-masakan untuk kita itu menjadi dingin. Nah, kau panggul si tua itu, biar aku yang membawa nona ini, kata Suokei yang tahu bahwa dia tidak boleh mempercayakan tubuh wanita muda itu kepada Ngookei, maka cepat dia menyambar tubuh Sui Hua dan mengempitnya sambil berkelebat cepat pergi dari tempat itu. Ngookei meludah kembali dengan hati mengkal, kemudian menggunakan ujung kakinya untuk mencokel tubuh Heksin Towong ke atas, menyambarnya dengan tangan kiri, memanggulnya dan dia pun berlari cepat menyusul Suokei menuju ke benteng di lembah Huangho. Pangeran Liong Biancu merasa girang dan kagum bukan main ketika melihat Suokei dan Ngookei telah kembali membawa Heksin Towong dan Kang Sui Hua. Akan tetapi tentu saja hati pangeran ini masih kecewa, marah dan juga berduka karena Huili, darah yang dicintanya itu, dan Putri Shanti Dewi, tawanan yang amat penting baginya, belum ditemukan kembali. Sejenak dia memandang kepada tubuh Heksin Towong dan Sui Hua yang dilemparkan ke atas lantai, lalu sang pangeran itu menarik napas panjang dan berkata, "Ai, sayang sekali bahwa yang ditemukan hanya 2 orang pengacau ini. Apa gunanya kecuali hanya menghukum mereka? Kami akan lebih gembira kalau yang dapat dibawa kembali adalah Willy dan Putri Butan." Ban Hua Senjin maklum bahwa diam-diam sang pangeran kecewa sekali atas hasil pengejaran Suokei dan Ngookei. Dia pun maklum betapa pentingnya Shanti Dewi bagi Nepal, dan betapa pangeran itu amat mencinta Willy. Maka dia lalu berkata, "Harap Paduka tenangkan hati. Sudah saya katakan tadi bahwa menghadapi orang pandai harus pula mempergunakan kesaktian dan setelah kini saudara-saudaraku berada di sini, kita tidak perlu khawatir. Kiranya bukan merupakan tugas yang terlalu berat untuk menemukan dan membawa kembali 2 orang darah itu, Pangeran. Toako dan Jici, sekarang aku mengharap bantuan kalian untuk mencari 2 orang darah itu. Yang seorang bernama Willy, seorang darah berusia 18 tahun, berpakaian serba hitam, suka bermain dengan ular-ular beracun, anak angkat dari Hektiau Lomo dari Pulau Neraka, wajahnya cantik jelita dan wataknya periang, jenaka dan agak.
agak liar. Dan Dara yang kedua adalah seorang putri Butan, usianya 21 tahun, cantik sekali, lemah lembut dan halus, bernama Shanti Dewi. Kalau tidak keliru, dua orang Dara itu tentu bersama dengan seorang pemuda yang terkenal dengan julukan siluman kecil, bernama Sumakian Bu, putra dari pendekar siluman, majikan Pulau Es. Ah! Hampir berbareng kakek gorila dan nenek tengkorak itu berseru kaget mendengar ucapan terakhir itu. Ya, benar, Toako dan Cici. Pemuda itu adalah putra dari Pulau Es, maka kalian kini memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kepandaian. Harap kalian dapat mencari dan membawa kembali dua orang putri itu ke sini dan untuk jasa itu, Pangeran Nepal pasti tidak akan melupakannya. Tentu saja. Pangeran Leong Bianchu bangkit berdiri dan menjura. Pertolongan Jiwi Lo Cianpue amat berharga dan saya pasti tidak akan melupakan budi Jiwi itu. Kakek gorila itu saling pandang dengan nenek bertopeng tengkorak, lalu terdengar kakek itu berkata dengan suaranya yang tenang dan lembut. Jimoy, mari kita pergi. Baru saja dia berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan orangnya sudah lenyap. Nenek muka tengkorak memandang kepada Koksu dan berkata, Semti, tugas kami berat namun menegangkan dan menggembirakan. Mungkin saja kami gagal, akan tetapi kami percaya bahwa kau, Suti dan Ngoti tidak akan membiarkan kami penasaran. Jangan khawatir, Jici, kata Koksu Nepal dan percakapan sekali ini terjadi seperti dua orang saudara dan memang Koksu itu bicara sebagai Sam Oke, bukan sebagai Koksu. Akan tetapi jawabannya belum selesai ketika tubuh Ji Oke Kui Bin Yonio sudah lenyap pula dari tempat itu. Heksin Touong yang tadinya pingsan, sudah sejak tadi siuman, akan tetapi kakek ini pura-pura masih pingsan, dan diam-diam dia memperhatikan keadaan di situ dan mendengarkan semua percakapan. Dia terkejut bukan main melihat betapa Imkan Ngooke telah berkumpul semua di dalam benteng itu. Dan mendengarkan mereka bicara, tahulah kakek ini bahwa Koksu Nepal yang lihai itu bukan lain adalah Sam Oke, orang ketiga dari Imkan Ngooke. Tahulah dia bahwa dia dan muridnya tak mungkin dapat lolos dari tempat yang dihuni demikian banyaknya orang-orang pandai itu. Hanya dengan akal saja dia akan dapat menyelamatkan muridnya. Dia sendiri adalah seorang yang sudah tua, hidup bukan lagi merupakan suatu hal yang terlalu berharga baginya, dan kematian bukan merupakan suatu hal yang menakutkan. Akan tetapi Suihua, dia tidak boleh mati dalam usia semuda itu. Dan terbayanglah di depan mata kakek ini semua yang telah terjadi atas diri anak itu dan dia merasa berdosa sekali. Dia telah menculik anak itu, memisahkan anak itu dari semua keluarganya. Semua itu dilakukan hanya untuk melampiaskan dendam dan kemarahannya, dan setelah dipeliharanya, maka dia mencinta anak itu seperti anaknya sendiri. Dan sekarang, anak itu akan mati. Semua adalah gara-gara dia, dan anak itu tidak boleh mati karena menjadi muridnya. Ah! Dia mengeluh dan pura-pura baru siuman dari pingsannya, bangkit duduk dan memandang ke kanan kiri. Ah! Jiwi Long Yong Su Oke dan Ngo Oke sungguh tak boleh dibuat permainan. Dan sekarang aku yang dijadikan permainan. Mengapa orang segolongan sendiri menyusahkan kami guru dan murid? Tiba-tiba Heksin Touong pura-pura kaget melihat sang pangeran dan Koksu Nepal. Celaka! Kenapa kami dibawa ke sini? Banhua Senjin memandang dengan muka keren. Heksin Touong, apa yang telah kau lakukan bersama muridmu ketika menyamar sebagai Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, mengacau di dalam benteng, bentaknya. Pada saat itu, Suihua sudah bergerak pula dan darah ini meloncat berdiri, akan tetapi gurunya cepat menarik tangannya, diajak berlutut. Lekas berlutut, kita berada di depan pangeran dan Koksu Nepal yang mulia. Suihua heran menyaksikan sikap gurunya, akan tetapi ketika dia melihat bahwa dia telah berada di dalam benteng, terkurung oleh orang-orang pandai yang sekian banyaknya, dia tidak membantah dan cepat dia berlutut sambil menundukkan mukanya. Koksu yang mulia, Lo Cianwei Sam Oke Banhua Senjin yang sakti tentu sudah maklum mengapa orang-orang seperti kita melakukan suatu tindakan. Sesuai dengan kebijaksanaan golongan kita kaum hitam, tentu saja kami berdua guru dan murid juga melakukan hal itu demi kepentingan kami sendiri, yaitu menerima hadiah dan juga atas tekanan dari pendekar siluman kecil. Tadinya kami kira bahwa benteng ini hanya menjadi tempat orang-orang yang dimusuhi oleh pendekar siluman kecil yang minta bantuan kami. Sama sekali kami tidak tahu bahwa banyak tokoh dan datuk dari golongan kita sendiri berkumpul di sini. Kami berdua tidak mati pun sudah sangat untung, hanya mengalami kegagalan saja.
Harap Lo Chiangkui memaklumi keadaan kami. Dengan ucapan itu Hek Sin Toong hendak menyatakan bahwa dia dan muridnya sama sekali tidak berniat memusuhi Im Kan Ngooke yang dianggap orang-orang dari satu golongan, yaitu golongan hitam atau kaum sesat, dan bahwa penyerbuannya semalam di dalam benteng adalah karena penekanan siluman kecil dan juga hadiah yang diberikannya, jadi dasarnya hanya pekerjaan saja, bukan permusuhan pribadi. Ban Hua Sengjin sudah mengenal kakek muka hitam ini sebagai Raja Maling, tentu saja merupakan tokoh hitam pula di dunia Kang Ou, maka dia pun tidak merasa benci. Hanya karena kedudukannya sebagai koksu dan karena guru dan murid ini telah mengacau benteng maka dia harus bertindak. Tak perlu banyak cakap. Kalian telah mengacaukan tempat ini, baik sebagai musuh atau bukan tidak ada bedanya. Sekarang katakan, di mana adanya siluman kecil dan Nona Huili? Di mana pula adanya Putri Shanti Dewi? Pertanyaan terakhir itu mengejutkan hati guru dan murid itu. Jelas bahwa mereka berempat gagal untuk melarikan Shanti Dewi, juga gagal untuk melarikan seorang pun dari keluarga Jenderal Kao. Bagaimana sekarang Koksu Nepal ini menanyakan tentang putri butan itu? Apakah putri itu berhasil melarikan diri di waktu ribut-ribut semalam? Karena maklum bahwa mereka berdua tidak berdaya dan bahwa agaknya gurunya yang biasanya tidak banyak cakap itu kini hendak menggunakan kepandaiannya bicara, maka Sui Hua diam saja dan menyerahkan semua jawaban kepada suhunya. Kami telah gagal melarikan Shanti Dewi seperti yang dikehendaki oleh siluman kecil, jawab Towong dengan tenang. Setelah kegagalan itu, maka kami berpencar, saya melarikan diri bersama murid saya. Hal yang agak mudah karena kami berdua menyamar sebagai, dia menoleh ke arah Hek Tiao Lomo, dan Hek Walokui. Kedua orang gagah itu, sedangkan siluman kecil melarikan diri bersama Nona Huili. Setelah itu, kami berdua tidak lagi bertemu dengan mereka. Tentang Putri Butan, sungguh kami tidak tahu karena telah gagal membawanya, bahkan kalau tidak salah, ketika itu sang putri sudah dibawa masuk kembali oleh seorang Panglima Butan. Penuturan ini memang cocok dengan laporan para pengawal yang melakukan pengeroyokan, maka Ban Hua Sengjin berpendapat bahwa tentu siluman kecil yang telah berhasil melarikan sang putri. Hanya siluman kecil yang memiliki kepandaian tinggi sekali, bahkan dia sendiri karena kurang hati-hati, pernah roboh pingsan oleh siluman kecil itu. Sedangkan Toong bersama muridnya ini tentu hanya memiliki kepandaian biasa saja, buktinya mudah tertawan oleh Suokei dan Ngookei. Pangeran, saya kira Raja Maling ini tidak membohong dan memang mereka ini tidak tahu di mana adanya sang putri dan juga Nona Huili. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Pangeran itu mengerutkan alisnya. Dia telah mengacau benteng, melakukan pembakaran, dan bersama muridnya telah menyamar sebagai Hek Tiao Lomo dan Hek Walokui. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ucapan pangeran itu seperti bertanya kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Hatinya memang mengkal sekali kalau mengingat bahwa perbuatan kedua orang ini telah menyebabkan hilangnya Shanti Dewi, sungguh pun Huili memang sudah lolos sebelum mereka berdua ini datang mengacau dengan penyamaran mereka. Serahkan saja mereka kepada kami berdua, tiba-tiba Hek Tiao Lomo berkata dengan marah. Bunuh saja mereka, kata pula Hek Walokui. Siksa mereka agar mengaku di mana adanya sang putri Shanti Dewi, kata Mohinta. Saya yakin bahwa dia yang menyerang saya dan melarikan sang putri, tentu seorang kawan dari mereka ini. Koksu, harap serahkan gadis ini kepadaku sebagai pengganti yang tempo hari, tiba-tiba Ngookei berkata dan menoleh kepada Sui Hua. Tiba-tiba Hek Sin Toong tertawa. Sungguh mengherankan. Di dalam rimba sekalipun, tidak ada harimau makan harimau dan serigala makan serigala. Kalau golongan hitam tidak saling membantu, mana mungkin menghadapi golongan putih yang kuat? Kami guru dan murid memang telah melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan itu hanya karena kami tidak tahu bahwa di sini terdapat banyak orang-orang segolongan, dan kami tertipu dan tertekan oleh siluman kecil. Kalau kami dianggap sebagai golongan putih hendak dihukum, silakan. Siapa takut mati? Akan tetapi, sungguh menggelikan sekali kalau terdengar di dunia Kang Ou betapa ada kawan makan kawan sendiri. Pangeran, kami guru dan murid adalah orang-orang yang mencari rejeki menggunakan kemampuan kami. Kalau Paduka memaafkan kami dan memberi kami pekerjaan, kiranya kami dapat mempergunakan kepandaian kami untuk keuntungan Paduka. Pangeran Liong Bianchu yang sedang marah itu memang tertarik oleh kepandaian guru dan murid ini. Masih belum dapat dia melenyapkan keheranannya betapa Hek Tiao Lomo dan Hek Walokui yang menghadapnya kemarin sore itu adalah penyamaran dari guru dan murid ini.
Kini, mendengar omongan kakek bermuka hitam itu, dia berkata, "Orang berdosa, apalagi yang hendak kau sampaikan kepada kami? Pekerjaan apa yang dapat kami berikan kepada kalian yang telah melakukan dosa besar itu?" "Pangeran, harap jangan percaya kepada omongannya." Lomo berkata marah. "Lomo, jangan ganggu pembicaraan pangeran dengan pesakitan." Ban Hua Senjin menegur dan Hek Tiao Lomo melotot marah, akan tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. "Pangeran, saya masih heran mendengar akan lenyapnya sang putri. Sedangkan saya bersama murid saya, juga pendekar siluman kecil yang demikian sakti bersama Nona Huili, tidak mampu melarikan sang putri, bagaimana dalam keadaan ribut-ribut kebakaran itu ada orang yang mampu melarikannya? Hal itu hanya berarti bahwa ada orang lain yang melarikan sang putri, dan menurut pendapat saya, orang itu tentu memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada kepandaian siluman kecil." Semua orang tertegun dan bengong mendengar ini. Juga Ban Hua Senjin menjadi terkejut dan diam-diam dia memperhatikan karena dugaan yang diajukan oleh Raja Maling itu memang masuk di akal. Akan tetapi, siapakah orang yang lebih tinggi dari siluman kecil? Padahal siluman kecil itu sudah demikian lihainya. "Jangan ngawur," bentaknya. "Siapakah orangnya yang dapat lebih lihai dari siluman kecil dan mengapa pula dia melarikan sang putri?" Hek Sin Towong memang cerdik dan dia tidak kekurangan akal untuk mengemukakan dugaan-dugaan yang dapat diterima, semua itu dilakukannya untuk menyelamatkan muridnya dari ancaman hukuman mati. "Ketika kami dimintai bantuan oleh siluman kecil, rencana kami adalah melarikan Putri Butan dan juga keluarga Jenderal Cao Liang. Akan tetapi melihat keluarga jenderal itu demikian banyaknya, siluman kecil lalu hendak melarikan sang putri saja. Akan tetapi hal itu pun gagal dilakukan karena kami ketahuan. Dalam keributan itu, ternyata sang putri benar-benar lenyap. Hal ini tentu dilakukan oleh seorang yang amat lihai dan mengingat bahwa keluarga Jenderal Cao berada di sini sebagai tahanan, maka siapa lagi orang yang lebih lihai daripada siluman kecil itu selain putra sulung Jenderal Cao yang terkenal dengan julukan si Naga Sakti Gurun Pasir." "Ah! Benar juga dugaannya." Tiba-tiba terdengar suara wanita berseru dan wanita yang bangkit dari tempat duduknya itu bukan lain adalah Cheng Yanchu Kim Chuyan. Liok Tekvi juga berkata kepada Pangeran Liong Bianchu, "Kiranya dugaannya itu tidak salah. Tadi pun aku sudah menduga bahwa tentu dia yang datang melarikan sang putri." Ban Hua Senjin berubah wajahnya dan alisnya berkerut. Si Naga Sakti Gurun Pasir. Dia sudah mendengar nama ini, nama yang amat terkenal bukan karena pendekar itu sendiri melainkan karena tempat tinggalnya, yaitu Istana Gurun Pasir yang menjadi tempat tinggal si Dewa Bongkok, guru dari Naga Sakti itu. Benarkah pendekar yang sama tenarnya dengan nama pendekar Pulau Es itu telah datang? "Ah, kalau benar dia yang datang, kenapa dia tidak melarikan putranya, melainkan putri itu?" Terdengar Kim Chuyan membantah. "Benar juga pendapatmu itu, Sumoy. Kita harus menyelidiki hal ini," kata Pangeran Liong Bianchu. "Kita harus dapat menyelidiki tentang putra sulung Jenderal Cao itu, mencari keterangan dari keluarganya. Akan tetapi mereka semua itu keras hati dan tidak takut mati, mana mereka mau membocorkan rahasia si Naga Sakti?" Ban Hua Senjin meragu. "Kalau Paduka suka memaafkan kami berdua guru dan murid, maka saya dapat menyelidikinya dengan menyamar sebagai Jenderal Cao dan bicara dengan mereka." Tiba-tiba Hek Sin Towong yang melihat kesempatan baik terbuka itu segera berkata, "Tentu mereka akan membuka semua rahasia tentang putra sulung dari jenderal itu. Akan tetapi tentu saja lebih dulu saya harus mengenal mereka, satu-satu, dan apa hubungan mereka dengan jenderal itu." Pangeran dan Koksu saling pandang dan diam-diam Koksu memberi persetujuan dengan anggukan kepalanya. Memang tidak ada untungnya kalau hanya membunuh kedua orang guru dan murid ini, dan kalau dapat mempergunakan mereka sebagai pembantu, memanfaatkan kepandaian mereka menyamar, agaknya akan banyak berguna dan menguntungkan. Pula, mereka itu bukanlah musuh-musuh golongan, bahkan orang-orang segolongan dan perbuatan mereka semalam di benteng itu hanya terdorong oleh pekerjaan mereka sebagai maling yang menghendaki keuntungan dalam setiap perbuatan mereka. Demikianlah. Setelah mempelajari gerak-gerik Jenderal Cao dan mengenal semua keluarga jenderal itu, si Raja Maling lalu menyuruh muridnya yang melakukan penyamaran. Dia sudah percaya benar akan kepandaian Sui Hua dalam hal menyamar, bahkan kelincahan darah itu membuat Sui Hua tidak kalah pandai daripada sang guru dalam meniru gerak-gerik orang lain.
Selain ini, juga Raja Maling ini hendak menonjolkan jasa muridnya karena sesungguhnya semua ini dilakukannya untuk menyelamatkan sang murid dari hukuman berat. Dan usaha yang dilakukan oleh Sui Hua memang berhasil baik sekali. Semua keluarga jenderal itu tidak ada yang tahu bahwa yang bercakap-cakap dengan mereka di luar pintu jeruji besi itu bukanlah Jenderal Cao Liang. Bahkan istri sang jenderal sendiri tidak mengenal kepalsuan ini. Mereka saling bercakap tentang lolosnya Putri Butan, dan Sui Hua sebagai Jenderal Cao menyatakan dugaannya kepada keluarganya bahwa mungkin yang melarikan sang putri adalah Cao Kokcu, putra sulungnya atau si naga sakti itu. Akan tetapi keluarganya membantah. Tidak mungkin, kata mereka, karena kalau benar naga sakti yang datang, tentu putranya, Cao Chin Liong, yang akan diselamatkannya lebih dulu, atau juga ayah ibunya, bukan putri dari Butan itu. Dari percakapan ini, Sui Hua mendengar tentang semua riwayat Jenderal Cao Liang, dan juga betapa jenderal itu telah menyuruh putranya yang ketiga, yaitu Cao Kok Han, untuk mencari naga sakti dan memberitahu tentang segala malapetaka yang menimpa keluarga Cao. Semua yang diketahuinya dari hasil percakapan ini, oleh Sui Hua dan gurunya dilaporkan kepada Pangeran Liong Bianchu dan akhirnya, melihat betapa darah itu dalam melakukan penyamaran sungguh amat mengagumkan. Pangeran ini dan Koksu menerima mereka berdua sebagai pembantu-pembantu mereka karena Pangeran Liong Bianchu memang ingin mengumpulkan sebanyak mungkin orang pandai, terutama dari golongan hitam untuk membantunya. Dan sesungguhnya Heksin Touong juga termasuk seorang di antara tokoh-tokoh yang memang sudah diincarnya untuk membantunya, bahkan ketika terjadi pertemuan di lembah ini antara para tokoh hitam, Heksin Touong juga diwakili oleh Ang Xiuqia, muridnya itu. Mengingat akan semua inilah, maka Pangeran dan Koksu memaafkan pengacauan mereka berdua di dalam benteng semalam, dan menarik mereka sebagai pembantu dan sekutu. Bagaimana kita menyeberang lautan yang lebar tanpa tepi itu, Enci? Shanti Dewi bertanya ketika dia bersama Ouyan Hui berdiri di pantai yang sunyi pada siang hari itu, melihat air laut yang bergelombang, luas dan sampai ke kaki langit tidak nampak ada tepi atau pulau itu. Buktinya mudah tertawan oleh Suokei dan Ngookei. Dengan kapal tentu saja. Kapalku sudah menantiku di sini, jawab wanita cantik itu sambil tersenyum. Kemudian Ouyan Hui mengeluarkan sebatang anak panah kecil dari dalam buntalan pakaiannya, memukulkan ujung anak panah itu ke atas batu dan anak panah itu pun terbakarlah, mengeluarkan asap berwarna biru. Kemudian, tanpa gendewa, hanya menggunakan jari-jari tangannya yang kecil meruncing itu saja, dia melontarkan anak panah itu ke udara. Nampak sinar biru meluncur ke atas, dan asap biru nampak nyata. Itulah tanda rahasia, pikir Shanti Dewi kagum. Dan sesaat kemudian, nampak sinar asap biru meluncur di sebelah barat. Nah, itulah mereka, kata Ouyan Hui dengan wajah girang sambil memandang ke barat. Shanti Dewi juga ikut memandang dan tidak lama kemudian, muncullah sebuah kapal yang amat indah. Kapal layar itu besar sekali dan indah, dan nampak beberapa orang anak buah menurunkan sebuah perahu kecil yang didayung oleh 4 orang dengan cepat menuju ke pantai. Setelah perahu itu tiba di pantai, barulah nampak oleh Shanti Dewi bahwa 4 orang anak buah kapal yang mendayung perahu itu adalah wanita-wanita cantik dan muda yang memakai pakaian ringkas sehingga dari jauh tidak kelihatan bahwa mereka itu wanita. Tochu telah pulang. Mereka berseru dengan girang dan mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Ouyan Hui yang mereka sebut Tochu, majikan pulau. Ouyan Hui hanya tersenyum, kemudian menggandeng tangan Shanti Dewi dan diajak naik ke dalam perahu kecil yang segera didayung dengan cepat oleh 4 orang wanita itu menuju ke kapal besar. Setelah tiba di kapal dan naik, Shanti Dewi melihat bahwa semua anak buah kapal itu adalah wanita, muda-muda dan rata-rata memiliki wajah yang cantik, atau setidaknya bersih. Dan begitu Sang Tochu naik ke atas kapal, mereka semua menjatuhkan diri berlutut dengan wajah gembira dan penuh hormat kepada Ouyan Hui. Mereka bersikap seolah-olah Ouyan Hui adalah ratu mereka. Dan kapal itu ternyata amat mewah. Hei, kalian semua lihatlah baik-baik. Nona ini adalah adikku, juga muridku dan kalian harus bersikap hormat dan ramah kepadanya, dan menyebutnya Xiuqia. Semua orang yang masih berlutut itu memberi hormat kepada Shanti Dewi dan menyebut, Xiuqia, dengan suara nyaring sehingga Shanti Dewi merasa canggung sekali. Dia memang sudah biasa dihormati orang, sebagai putri istana Bhutan, akan tetapi di tempat ini dia merasa amat canggung menerima penghormatan seperti itu. Dan secara otomatis,
Keagungannya sebagai seorang putri seketika timbul dan dia mengangkat sedikit tangannya sambil menganggukkan kepala sebagai tanda menerima penghormatan itu. Terdengar suara bisik-bisik memuji kecantikan putri ini ketika Ouyan Hui memberi isyarat agar kapal segera dilayarkan. Sibuklah semua anak buah kapal itu dan Shanti Dewi mengagumi ruangan-ruangan yang mewah dari kapal itu ketika Ouyan Hui mengajaknya masuk ke dalam bilik kapal yang cukup luas. Di situ pun mereka disambut oleh para pelayan wanita yang cantik-cantik. Mereka sibuk melayani Sang Tocu, menyediakan air hangat untuk mandi, pakaian yang indah dan bersih, dan ada pula yang sibuk mempersiapkan hidangan. Ouyan Hui mandi dan bertukar pakaian yang bahkan lebih indah daripada yang dipakainya tadi, dan sehabis mandi, wanita itu nampak makin cantik saja. Shanti Dewi dipersilakan mandi pula dan putri ini kembali mengagumi kamar mandi Tocu itu di dalam kapal yang indah dan lengkap. Air hangat dalam kolam air yang berbau harum membuat tubuhnya terasa segar dan dua orang pelayan melayaninya dengan pakaian yang serba baru. Pakaian itu adalah pakaian Ouyan Hui yang memerintah pelayan untuk memberikan kepada Shanti Dewi, dan karena bentuk tubuh kedua orang wanita cantik ini memang tidak berbeda jauh, maka pakaian Ouyan Hui dapat pula dipakai oleh Shanti Dewi dengan pantas. Kemudian sang putri Butan dipersilakan makan bersama nyonya rumah yang juga menjadi gurunya itu. Hidangannya juga serba mewah, tidak kalah oleh masakan di restoran-restoran besar. Tahulah Shanti Dewi bahwa Ouyan Hui selain gagah perkasa dan lihai sekali, juga amat kaya raya. Shanti Dewi tidak tahu arah mana yang ditempuh oleh kapal itu. Akan tetapi, cuaca telah berubah gelap dan para awak kapal menyalakan lampu-lampu kapal, dan kapal itu masih terus berlayar. Ouyan Hui mempersilakan Shanti Dewi untuk tidur. Mereka tidur sekamar, di mana terdapat 2 buah tempat tidur. Shanti Dewi merasa demikian aman dan senang setelah untuk beberapa pekan lamanya hidup dengan penuh ketegangan dan kekhawatiran sehingga dia dapat tidur dengan nyenyak sekali, tanpa mimpi dan tanpa bangun sampai suara musik dan nyanyian membangunkannya. Cepat dia menengok dan ternyata bahwa Ouyan Hui telah pergi, karena tempat tidurnya kosong dan dari jendela bilik kapal yang ditutup tirai biru tipis itu menyorot cahaya matahari pagi. Hari telah pagi. Betapa nyenyaknya dia tidur. Seperti telah mengikuti semua gerak-geriknya begitu dia duduk, datanglah seorang pelayan yang berkata dengan sikap hormat dan suara halus. Xiao-Chia, air untuk mandi telah siap. Xiao-Chia menghendaki air hangat atau air dingin. Dingin saja, jawab Shanti Dewi dan pelayan itu lalu membungkuk. Sudah siap di kamar mandi, Xiao-Chia. Kemanakah perginya? Tocu? Tocu sudah menanti di geladak kapal, sedang menonton tari-tarian yang menyambut kedatangan beliau. Ah, jadi suara musik dan nyanyian itu adalah tari-tarian yang khusus diadakan untuk menyambut kedatangan Ouyan Hui? Bukan main. Shanti Dewi tergesa-gesa pergi ke kamar mandi, diikuti oleh pelayan yang menanti di luar kamar mandi dengan pakaian baru yang sudah dipersiapkan. Setelah selesai mandi dan melihat betapa pakaian yang diperuntukkan dia amat bagusnya, dia berseru. Ah, untuk apa pakaian begini indah dan mewah? Atas perintah Tocu, Xiao-Chia. Untuk menghadiri penyambutan ini, jawab pelayan dengan tegas dan singkat, agaknya memang sudah dipersiapkan jawaban ini. Shanti Dewi cepat mengenakan pakaian indah itu, dibantu oleh pelayan. Setelah selesai, seorang pelayan lain datang menghadap dan memberi hormat. Tocu minta kepada Xiao-Chia untuk makan pagi di geladak sambil menikmati pesta sambutan. Hampir Shanti Dewi tertawa. Bukan main penolongnya ini. Agaknya mempunyai kehidupan yang amat mulia dan mewah dan menyenangkan, tiada ubahnya seorang putri atau seorang ratu saja. Dia pun lalu berjalan keluar dari kamar, didahului oleh pelayan tadi dan ketika dia tiba di geladak kapal itu, Shanti Dewi kembali merasa kagum bukan main. Kiranya kapal itu telah berlabuh di pantai sebuah pulau yang subur sekali, penuh dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang agaknya teratur rapi, seperti sebuah taman yang amat besar, luas dan indah. Sejauh mata memandang, tidak nampak rumah melainkan pohon-pohon dan bunga-bunga belaka. Seperti pulau sorga dalam dongeng saja. Dan di pantai nampak belasan orang wanita cantik sedang menari-nari amat indahnya, lemah gemulai, dengan melambaikan selendang-selendang yang beraneka warna, dengan gerakan berirama sehingga selendang-selendang yang beraneka warna itu seperti bunga-bunga yang berkembang dan mekar. Mereka menari sambil menyanyi, diiringi musik yang dimainkan oleh wanita-wanita pula.
Tidak ada seorang pun pria di situ, semua wanita belaka, dari yang berpakaian pelayan, berpakaian penjaga atau prajurit, sampai para penari dan pemain musik, semua perempuan dan jumlah mereka amat banyak, tak terhitung oleh Shanti Dewi yang berdiri bengong. "Ah, engkau sudah bangun, Shanti? Mari, duduklah di sini, enak makan di sini mandi cahaya matahari pagi sebelum panas sambil menikmati tarian dan nyanyian." Shanti Dewi menengok dan dia melihat Ouyan Hui duduk menghadapi meja yang penuh dengan hidangan yang sudah lengkap dan masih mengepul panas. Beberapa orang pelayan berdiri di dekat situ dengan sikap hormat dan seorang di antara mereka menarik bangku yang memang sudah dipersiapkan untuk Shanti Dewi. "Terima kasih, Enci," kata Shanti Dewi yang lalu duduk dan pelayan sibuk mengambilkan hidangan dan minuman untuk putri itu. Mereka berdua lalu makan pagi sambil menikmati tontonan yang sengaja diadakan untuk menyambut pulangnya Ouyan Hui. "Enci, apakah setiap kali kau bepergian, pulangnya disambut seperti ini?" Shanti Dewi bertanya. Wanita cantik itu tersenyum. "Ah, engkau tidak tahu, Shanti. Dalam beberapa tahun ini aku tidak pernah meninggalkan pulau ini. Karena itulah maka anak buahku merasa girang melihat aku pulang. Agaknya mereka itu khawatir karena sudah beberapa pekan lamanya aku tidak pulang. Mereka itu menganggap aku sebagai ratu mereka, Shanti." "Enci, engkau memang pantas menjadi ratu. Pulau ini milikmu." Wanita itu mengangguk. "Begitulah. Pulau ini kosong, tidak ada orangnya, dan penghuninya hanyalah ular-ular beracun, bahkan di sini terdapat ular beracun paling hebat yang kulitnya seperti emas, dan dinamakan Kim Choa. Tidak ada nelayan berani mendarat di sini, maka aku lalu tinggal di sini, membersihkan pulau ini yang kuberi nama Kim Choatu, Pulau Ular Emas. Ternyata tanah di pulau ini subur sekali, maka setelah lewat belasan tahun, kau lihat pulau ini telah berubah menjadi tempat yang menyenangkan sekali, dan aku hidup bersama 50 orang anak buahku di tempat ini dengan bahagia." "Belasan tahun? Engkau telah tinggal di sini selama belasan tahun? Tentu engkau datang ke tempat ini ketika masih amat kecil, Enci. Bagaimana dalam usia kanak-kanak engkau dapat menaklukkan ular-ular beracun dan dapat berlayar sampai di tempat terpencil ini? Dan, menurut ceritamu, kau pernah bersuami. Apakah kalian dahulu juga tinggal di sini? Kalau begitu kurasa di sini tidak ada tetangga. Ataukah kau maksudkan wanita pengganggu itu seorang di antara pelayan-pelayanmu ini?" Ouyan Hui tersenyum geli. "Ah, dugaanmu meleset jauh sekali, Shanti. Tentu saja dahulu aku tidak tinggal di sini. Justru karena peristiwa terkutuk itu, setelah membunuh mereka, aku menjadi buronan dan aku melarikan diri dengan perahu, sampai akhirnya tiba di sini. Tapi kau tadi bilang bahwa engkau telah tinggal di sini selama belasan tahun." Ouyan Hui mengangguk. "Sudah 17 tahun. Shanti Dewi terbelalak. "Mana mungkin? Tentu ketika itu engkau baru berusia paling banyak 8 tahun, Enci. Ketika pertama kali aku mendarat di pulau ini, usiaku sudah sebaya denganmu, Shanti, sekitar 22 tahun. Ah, tapi. Shanti Dewi benar-benar terkejut dan heran, menatap wajah wanita itu penuh selidik, wajah yang membayangkan usia yang tidak akan lebih dari 25 tahun. "Kau kira berapakah usiaku, Shanti?" "Sudah 40 tahun." "Tidak mungkin." Putri Butan itu berseru. Buengkui Ouyan Hui tersenyum lebar, hampir tertawa. "Baru melihat aku saja engkau sudah terheran-heran, apalagi kalau engkau bertemu dengan Bibi Maya." "Siapakah Bibi Maya?" "Dia adalah guruku, guru dalam ilmu awet muda. Kelak engkau akan dapat bertemu dengan dia kalau kebetulan dia berkunjung ke sini. Sekarang, marilah kita mendarat. Kasihan para pelayan di istanaku yang sudah lama menanti-nanti." Keheranan demi keheranan, kekaguman demi kekaguman memenuhi hati Shanti Dewi semenjak dia dilarikan oleh Ouyan Hui dari dalam benteng di mana dia menjadi tawanan sampai dia mendarat di Kim Choatu. Pulau itu tidak berapa besar, akan tetapi tentu saja sudah cukup besar untuk ditinggali oleh Ouyan Hui bersama 50 orang anak buahnya itu. Merupakan sebuah perkampungan berikut ladang yang ditanami tumbuh-tumbuhan obat, sayur dan pohon-pohon buah. Terdapat belasan pondok-pondok yang menjadi tempat tinggal para anak buah majikan Pulau Ular Emas itu.
Di tengah-tengah pulau, dari pantai tidak nampak karena tertutup oleh pohon-pohon besar, berdiri sebuah bangunan yang tidak terlalu besar, akan tetapi amat megah dan mewah. Pantas saja kalau Ouyang Hui menyebut rumahnya itu istana karena memang indah seperti istana raja saja. Dan di belakang istana itu terdapat sebuah taman yang indah sekali, merupakan inti dari pulau yang sudah merupakan taman besar itu. Benar saja seperti yang telah diduganya ketika dia makan pagi bersama Ouyang Hui di atas geladak kapal dan tidak melihat adanya seorang pun pria. Ternyata di atas pulau itu memang sama sekali tidak ada prianya. Semua adalah wanita-wanita, dan tidak ada wanita yang sudah tua. Paling tua berusia 30 tahun dan rata-rata memiliki wajah bersih dan tubuh yang ramping dan padat. Seperti dunia wanita saja. Akan tetapi, setelah segala pengalamannya yang mengerikan terjatuh ke tangan orang-orang jahat, kini berada di antara wanita-wanita itu saja Shanti Dewi merasa aman. Hanya satu hal yang membuat Shanti Dewi tidak pernah berhenti terheran-heran, yaitu melihat kecantikan wajah Ouyang Hui dan kepadatan tubuh wanita itu. Usia sudah 40 tahun. Sungguh sukar untuk dapat dipercaya. Di negerinya, di Butan, memang terdapat ilmu untuk membuat wanita awet muda, akan tetapi tidak seperti ini. Sudah berusia 40 tahun namun wajahnya tidak lebih tua dari 25 tahun dan tubuhnya malah seperti seorang darah remaja saja. Padahal wanita berusia 40 tahun ini sudah pernah bersuami, pernah pula mengandung dan melahirkan. Setelah tinggal di Pulau Kim Choatu, mulailah Ouyang Hui melatih ginkang kepada Shanti Dewi. Mula-mula Shanti Dewi disuruh mengejar-ngejar kupu-kupu dalam taman. Seperti permainan kanak-kanak saja. Mula-mula hanya disuruh mengejar seekor kupu-kupu terbang dan menangkapnya, akan tetapi dari seekor kupu-kupu dia lalu disuruh menangkap 2 ekor kupu-kupu sekaligus, lalu 3 ekor dan seterusnya. Dia dilatih untuk bersamadi, mengatur pernapasan, dan bagaimana dia harus mengerahkan sinkang di waktu berloncatan mengejar kupu-kupu. Jangan dikira mudah mengejar kupu-kupu, terutama kupu-kupu yang bersayap kuning, yang amat lincah dan pandai mengelak. Pertama kali mengejarnya, seekor kupu-kupu saja baru dapat ditangkapnya setelah Shanti Dewi bermandi keringat dan mengejar-ngejarnya sampai berjam-jam lamanya. Akan tetapi, setelah Shanti Dewi memperoleh kemajuan dan mulai memiliki gerakan yang lincah dan gesit sekali, dia dapat menangkapnya dengan sekali lompat, dan setelah lewat 2 bulan, dia dapat menangkap 5 ekor kupu-kupu hanya dengan beberapa kali loncatan saja. Setelah itu, Ouyang Hui lalu mengajarnya untuk menangkap burung terbang. Ai, Enci Hui, mana mungkin aku dapat menangkap burung terbang? Aku tidak bersayap seperti burung. Shanti Dewi berkata penuh keraguan. Kau lihatlah aku, kata wanita itu sambil memandang ke atas, ke arah pohon-pohon di mana terdapat beberapa ekor burung berwarna coklat dengan dada putih. Akan kutangkap burung-burung itu? Tiba-tiba tubuhnya lenyap, berkelebat ke atas dan dengan mata terbelalak Shanti Dewi melihat, bayangan wanita itu berkelebatan di antara cabang-cabang pohon lalu disusul suara burung-burung mencicit ketakutan. Sesosok bayangan berkelebat turun dan tahu-tahu wanita luar biasa itu telah melompat turun. Di masing-masing tangannya terdapat 2 ekor burung yang tadi beterbangan di antara daun-daun pohon itu. Hebat, Enci! Kau hebat bukan main. Shanti Dewi berseru. Kalau kau tekun berlatih, engkau pun akan dapat menangkap burung-burung seperti itu. Mari kita latihan di lian butia dengan burung-burung ini. Shanti Dewi diajak ke ruangan latihan silat yang tertutup rapat dan di situ Ouyang Hui melepaskan 4 ekor burung kecil tadi. Burung itu beterbangan di dalam ruangan itu, akan tetapi tidak dapat keluar karena jendela dan pintunya sudah ditutup rapat. Atas petunjuk Ouyang Hui, mulailah Shanti Dewi mengejar-ngejar 4 ekor burung itu. Dia menggunakan kegesitannya dan kelincahannya yang diperoleh selama berlatih menangkap kupu-kupu, akan tetapi sampai sehari itu, belum juga dia berhasil menangkap seekor pun di antara burung-burung itu. Ternyata jauh sekali bedanya antara gerakan kupu-kupu dengan gerakan burung yang jauh lebih gesit dan cepat itu. Kembali Shanti Dewi harus dengan tekun melatih samadhi dan pernapasan, dan tiada bosan-bosannya dia berlatih mengejar dan menangkap burung-burung. Ouyang Hui selalu menggantikan burung-burung itu dengan burung-burung baru yang segar dan lebih gesit. Akan tetapi dengan ketekunannya yang luar biasa, bahkan kadang-kadang di waktu malam Shanti Dewi berlatih seorang diri di dalam lian butia, akhirnya putri Butan itu berhasil juga menangkap burung terbang, mula-mula hanya seekor, akan tetapi beberapa bulan kemudian dia dapat menangkap 4-5 ekor burung yang dilepas oleh Ouyang Hui di dalam ruangan silat itu.
Bagus, engkau memang berbakat dan untungnya engkau pernah mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi dari pendekar-pendekar sakti, sehingga engkau dapat dengan mudah menguasai dasar-dasar ginkang. Setelah engkau menguasai kecepatan gerak, kita boleh mulai berlatih di luar untuk memperoleh keringanan tubuh sehingga engkau dapat mulai belajar ilmu Zhou Sang Huiteng yang akan membuat engkau dapat berlari seperti terbang cepatnya dan belajar meloncat tinggi seperti melayang. Akan tetapi ilmu ini tidak mudah, Shanti, engkau harus belajar dengan tekun sekali. Mulailah Shanti Dewi berlatih di bawah petunjuk Ouyang Hui. Latihan ini dilakukan di tempat-tempat sunyi, tidak boleh dilihat oleh para anak buah. Dan kadang-kadang Ouyang Hui mengajak Shanti Dewi untuk naik perahu kecil berdua saja di tengah lautan, kemudian mengajak putri Butan itu untuk mandi di laut, bertelanjang bulat karena memang di tengah laut itu sunyi sekali. Seperti dua orang peri laut, kedua orang wanita cantik jelita itu berkecimpung di antara ombak-ombak dan di sini Ouyang Hui mengajarkan ginkang yang amat tinggi tingkatnya kepada Shanti Dewi. Tanpa disadarinya sendiri, Shanti Dewi telah mempelajari ilmu yang amat hebat, ilmu yang mengubah dirinya sama sekali, dari seorang putri yang biarpun mengenal ilmu silat namun tergolong lemah di antara tokoh-tokoh Kang Ou, menjadi seorang wanita yang memiliki gerakan seperti kilat, memiliki ginkang yang sukar dicari tandingannya. Akan tetapi bukan hanya perubahan ini saja yang terjadi pada dirinya, akan tetapi tanpa disadarinya pula, karena setiap hari bergaul dengan Ouyang Hui dan selalu meniru contoh-contoh yang diberikan wanita itu dalam berlatih ilmu, maka secara otomatis watak aneh dari Ouyang Hui juga menular kepada Shanti Dewi. Putri Butan itu kini makin cantik, atau makin pesolek, makin angkuh dan tinggi hati, juga keramahan pada wajahnya lenyap, berubah menjadi dingin. Akan tetapi karena dinginnya ini bukan terpengaruh batinnya, melainkan pengaruh dari luar, maka gadis yang sudah dewasa ini, yang rindu akan belayan kasih sayang pria pujaannya, sebetulnya menyimpan gairah yang berapi-api, sehingga karena dibungkus oleh sifat dingin yang ditularkan Ouyang Hui maka Shanti Dewi kini seperti gunung berapi yang tertutup salju. Di sebelah timur daratan Tiongkok terdapat banyak sekali pulau-pulau besar dan kecil. Terutama agak ke utara, terdapat pulau-pulau kecil yang tak terhitung banyaknya, pulau-pulau yang masih terasing dan masih banyak yang kosong. Di ujung utara, di tempat terpencil dan jauh sekali dari kehidupan ramai, terdapat sebuah pulau di antara pulau-pulau lain, yaitu pulau yang terkenal di dalam dongeng para tokoh Kang Ou, yang dinamakan Pulau Es. Jarang ada tokoh Kang Ou yang pernah melihat pulau ini, karena selain sukar sekali didatangi, juga kebanyakan orang Kang Ou takut untuk mendekati pulau ini, takut kepada penghuninya yang lebih terkenal daripada pulau itu sendiri. Penghuni Pulau Es atau majikan dari Pulau Es terkenal dengan julukan pendekar super sakti atau pendekar siluman. Baru menyebut namanya saja, semua orang dari golongan hitam atau kaum sesat sudah menggigil ketakutan. Para pembaca cerita pendekar super sakti dan cerita-cerita lanjutannya tentu sudah mengenal siapa adanya pendekar super sakti atau pendekar siluman ini. Namanya adalah Sumahan, dan kini Sumahan atau pendekar super sakti telah berusia lanjut, sudah lebih dari 60 tahun. Pendekar sakti ini tinggal dengan tenang dan tenteramnya di Pulau Es, bersama dua orang istrinya yang tercinta, yaitu Putri Nirahai dan Lulu, dua orang wanita yang amat mencinta suami mereka, amat setia dan juga merasa amat berbahagia hidup bertiga di atas pulau itu bersama suami dan madu mereka. Akan tetapi, sungguh merupakan kenyataan bahwa ketentraman, ketenangan atau kedamaian hidup sama sekali bukan tergantung daripada tempat atau keadaan di luar diri kita, melainkan sepenuhnya tergantung dari keadaan batin kita sendiri. Betapapun sunyi tempat di mana kita tinggal, namun kalau batin kita tidak hening, kalau batin kita sibuk dan bising, maka kesunyian tempat itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, bukan hanya teori belaka kalau dikatakan bahwa seorang yang bertapa di puncak gunung yang sunyi akan menderita karena kebisingan batinnya, sebaliknya orang yang berada di tengah kebisingan akan dapat menikmati keheningan batinnya. Sungguh pun tak dapat disangkal bahwa keadaan di luar itu ada pengaruhnya juga terhadap batin, akan tetapi segala sesuatu berpusat pada batin kita sendiri. Masalah timbul dari dalam batin, timbul dari penangkapan pikiran terhadap peristiwa yang terjadi. Segala macam hal yang terjadi dalam hidup ini merupakan suatu fakta, dan apakah kejadian itu menjadi masalah ataukah tidak, sepenuhnya tergantung dari pikiran yang menanggapinya. Kalau pikiran menanggapi, tentu saja timbul masalah karena pikiran selalu memperhitungkan rugi untung, dan setelah masalah timbul, tentu saja terdapat penderitaan dan kekhawatiran.
Demikian pula halnya dengan pendekar super sakti dan dua orang istrinya. Bukan hanya pendekar super sakti saja yang merupakan seorang manusia sakti, dengan ilmunya yang tinggi sukar dicari bandingnya, bahkan kedua orang istrinya juga merupakan wanita-wanita yang amat lihai. Kedua orang wanita itu, baik Putri Nirahai maupun Lulu, pernah menggegerkan dunia persilatan pada puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi, kesaktian mereka dan kehidupan mereka di Pulau Es amat sunyi itu, tetap saja bukan merupakan jaminan akan kedamaian hidup mereka di waktu usia mereka sudah mulai tua itu. Selama beberapa bulan ini terasa sekali oleh pendekar super sakti betapa hatinya tertindih oleh kegelisahan dan kemarahan. Dia marah kepada dua orang putranya, yaitu Sumakian Li dan Sumakian Bu. Terutama sekali kepada Sumakian Bu, putra dari Nirahai, yang sudah meninggalkan Pulau Es selama 6 tahun dan belum pernah pulang. Putranya yang lain, yaitu Sumakian Li, putra Lulu, 6 tahun yang lalu juga pergi meninggalkan Pulau Es bersama adiknya itu, baca cerita sepasang Raja Wali, akan tetapi Kian Li sudah pulang, bahkan memperdalam ilmunya di Pulau Es selama beberapa tahun. Kini, Kian Li telah diutusnya untuk pergi mencari adiknya, dan sudah hampir setahun lamanya Kian Li belum pulang sehingga tidak ada berita tentang kedua orang putranya itu. Tentu saja hal ini membuat hati pendekar sakti itu menjadi gelisah dan marah. Apalagi kegelisahannya itu bertambah dengan adanya sikap dari dua orang istrinya. Mereka berdua itu selalu kelihatan berwajah muram, kadang-kadang marah-marah dan berduka karena mereka merasa rindu dan khawatir sekali. Terutama Putri Nirahai yang sudah 6 tahun tidak melihat putranya. Sebagai wanita-wanita gagah, mereka pantang untuk memperlihatkan kedukaan mereka, akan tetapi mereka menjadi marah-marah karena melihat suami mereka seperti tidak mempedulikan kepergian dua orang anak mereka itu. Mereka memperlihatkan rasa tidak suka hati mereka kepada suami mereka dengan wajah muram. Ketika pada suatu malam, kedua istrinya yang melayani makan itu hanya duduk diam saja menghadapi dia makan, dan tidak ikut makan, pendekar super sakti menghela napas panjang dan mendorong mangkok nasinya ke samping. Nah, katakanlah, apa yang kalian kehendaki? Tidak baik menyimpan dendam di dalam hati, katanya dengan halus dan penuh kasih sayang karena memang sesungguhnya pendekar ini masih menaruh hati cinta yang mendalam terhadap kedua orang istrinya itu. Setelah melihat sikap halus dari suami mereka itu, dua orang istri yang juga amat kagum dan mencinta suami mereka, berbalik merasa kasihan. Kami besok hendak pergi meninggalkan pulau, tiba-tiba Lulu, yang kini telah menjadi seorang nenek berusia hampir 60 tahun itu, namun masih memiliki raut wajah yang cantik, berkata penuh semangat. Memang wanita ini tidak pernah kehilangan semangatnya sejak dahulu sampai sekarang. Kami harus pergi menyusul dan mencari anak-anak kita. Putri Nirahai menerangkan dengan tenang. Kau harus ingat, suamiku, mereka berdua itu telah cukup umur, telah berusia 21 dan 20 tahun. Kami ingin melihat mereka itu menjadi suami dari istri yang baik. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk mempunyai mantu. Bagaimana mungkin wanita-wanita yang sudah mulai lanjut usianya seperti kalian berdua ini hendak melakukan perjalanan yang demikian jauh dan berbahaya? Pendekar super sakti berkata halus, penuh kekhawatiran. Habis, kalau engkau yang menjadi ayahnya diam saja, terpaksa kami yang menjadi ibu mereka turun tangan. Mendiamkannya saja mereka pergi tanpa berita lebih lama lagi, kami bisa mati karena gelisah. Lulu berkata. Sumahan menghela napas panjang, lalu meraih kembali mangkok nasinya. Baiklah, nanti kita bicarakan hal itu, kalian tidak perlu mogok makan untuk itu, membahayakan kesehatan sendiri. Dua orang istrinya itu saling pandang, timbul harapan mereka bahwa sekali ini suami mereka akan menaruh perhatian, maka mereka pun lalu mengisi mangkok dengan nasi dan makan bersama suaminya. Mereka makan tanpa berkata-kata, seperti biasa kalau mereka makan, dengan mencurahkan seluruh perhatian mereka kepada apa yang mereka lakukan saat itu. Setelah selesai makan dan dua orang istrinya menyingkirkan mangkok piring, pendekar super sakti duduk termenung. Sudah lama dia tinggal bertiga saja bersama dua orang istrinya sejak dua orang putranya pergi, 6 tahun yang lalu. Semua anak buah atau pelayan dan pembantu di Pulau Es, telah dia suruh pulang ke tempat asal masing-masing meninggalkan Pulau Es, sehingga dia tinggal bertiga saja dengan dua orang istrinya.
Dia telah membagi-bagikan sebagian harta kepada para anak buah itu yang dengan hati berat meninggalkan Pulau Es karena mereka maklum bahwa pendekar sakti itu dalam usia tuanya ingin hidup mengasingkan diri di tempat sunyi itu, tidak ingin mencampuri urusan dunia ramai lagi, maka tidak membutuhkan bantuan para anak buah itu lagi. Akan tetapi kini, timbul urusan kedua orang putranya sehingga mau tidak mau dia harus pula memikirkan. Beberapa kali pendekar itu menarik napas panjang. Betapa hidup ini selalu menjadi permainan keinginan. Sejak kecil sampai sudah setua dia masih juga belum dapat bebas dari keinginan-keinginan. Kalaupun sekarang, dalam usia tua dia sudah tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya sendiri yang sudah tua, keinginan itu bukannya mati, melainkan meluas menjadi keinginan untuk melihat anak-anaknya berbahagia. Dan untuk memperjuangkan kebahagiaan anak-anaknya, maka dia maupun kedua orang istrinya mau melakukan apa saja. Hidup penuh dengan ikatan, sehingga tidak mungkin dapat bebas selama dirinya masih terikat kepada keluarga, kepada harta benda, kepada kedudukan, kepada nama. Dia tidak boleh membiarkan kedua orang istrinya itu pergi ke daratan besar. Kalau mereka pergi, tentu mereka akan menimbulkan onar, terutama sekali Lulu, dan tentu akan terjadi geger di dunia Kang Ou, dan belum tentu mereka berdua akan kembali ke Pulau Es. Tidak, dia tidak harus membiarkan mereka pergi, dia yang harus pergi sendiri. Betapa kebanyakan dari kita masih belum melihat betapa cinta kasih kita terhadap anak-anak kita adalah palsu belaka. Betapa sesungguhnya kita, secara halus dan tentu saja tidak akan ada yang mau mengakuinya, hanya ingin mempergunakan anak-anak kita sebagai jembatan atau perabot untuk memperoleh kesenangan bagi diri kita sendiri, yaitu melihat anak-anak kita taat, berbakti kepada kita, kemudian kelak menjadi seorang yang terpandang di masyarakat. Pendeknya menjadi seorang anak kita yang mengangkat tinggi nama kita. Menjadi seorang anak kita yang dapat kita banggakan, dapat kita sandari, dan dapat kita andalkan. Mulut kita mengatakan bahwa kita ingin membahagiakan anak, akan tetapi mata kita tidak ada yang melihat dengan waspada betapa kita telah membentuk anak-anak kita menjadi boneka sesuai dengan selera kita, membentuk kebahagiaan-kebahagiaan mereka yang sesuai dengan perumusan kita tentang kebahagiaan. Karena itu, karena kebodohan kita, karena ketamakan kita, maka kita sama sekali bukan membahagiakan mereka, melainkan sebaliknya kita melempar anak-anak kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan konflik dan kesengsaraan tiada hentinya. Karena perumusan kita tentang bahagia adalah kaya raya, mulia, terhormat, terpandang, padahal semua ini tiada lain hanya mendatangkan iri hati dan konflik antara sesama manusia, dan konflik ini tak dapat tiada mendatangkan penderitaan batin. Kita hendak mengikat anak-anak kita dengan apa yang kita namakan cinta, padahal sesungguhnya hanyalah pamrih untuk memuaskan hati sendiri belaka. Kalau kita benar mencinta anak-anak kita, kiranya kita tidak akan membiarkan anak-anak kita bersaingan, bermusuhan, berebutan, dan terutama sekali tidak akan membiarkan anak-anak kita berperang. Saling bersaing, dalam sekolah, saling berebutan dalam mencari nafkah, saling bermusuhan dalam mencari kedudukan dan kemuliaan, kemudian saling membunuh dalam perang. Kita mengajarkan semua itu dan toh kita mengaku cinta kepada anak-anak kita. Kita lupa bahwa kalau kita mencinta anak-anak kita, selayaknya kalau kita memberi kebebasan kepada mereka, dengan pengamatan yang penuh perhatian, menunjukkan bahaya-bahaya agar mereka mengerti, menunjukkan kesesatan-kesesatan agar mereka tidak sampai memasukinya, dan menuntun mereka, bukan memaksa mereka melalui jalan tertentu, dengan penuh kasih sayang, bukan dengan cinta yang berpamrih memuaskan diri sendiri melalui anak-anak. Semalam suntuk pendekar super sakti dan dua orang istrinya bercakap-cakap tentang kedua orang anak mereka. Qian Li dan Qian Bu bukan kanak-kanak lagi, mereka sudah dewasa, kata pendekar super sakti antara lain kepada dua orang istrinya. Dan mereka pun telah memiliki kepandaian cukup sehingga mereka tentu mampu menjaga diri sendiri. Tentang jodoh, kalian tentu mengerti bahwa mereka berhak untuk memilih calon jodoh mereka masing-masing sendiri, dan tidak baik kalau kita yang mencarikan jodoh untuk mereka. Akan tetapi, lupakah kau bahwa Qian Bu sudah meninggalkan pulau ini selama 6 tahun? Kalau tidak ada apa-apa dengan dia, tidak mungkin dia seolah-olah lupa kepada orang tuanya. Dan menurut penuturan Qian Li ketika pulang, agaknya Qian Bu juga menderita kekecewaan dalam percintaannya. Aku khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dia. Aku pun tidak akan memaksa dia berjodoh dengan orang yang tidak dicintanya. Lulu juga membantah. Akan tetapi, dia dan Qian Bu harus pulang dulu ke sini, baru kita bicara tentang perjodohan mereka.
Qian Li berjanji akan mencari dan mengajak pulang Qian Bu, akan tetapi mengapa sampai sekarang tidak ada kabar beritanya? Dan menurut penuturannya, di dunia ramai banyak bermunculan tokoh-tokoh kaum sesat. Biarpun kedua orang anak kita itu sudah memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi mereka itu belum banyak pengalaman, tentu berbahaya kalau berhadapan dengan datuk-datuk sesat. Baiklah, kalian jangan khawatir. Aku sendiri memang sudah mengambil keputusan untuk pergi menyusul mereka. Karena kita sekarang sudah tidak mempunyai pembantu lagi, maka aku akan pergi sendiri sambil melihat-lihat keadaan di dunia ramai. Aku akan membawa Tiauko, Raja Wali, yang sudah tua itu. Mudah-mudahan saja dia masih kuat menyeberangkan aku ke daratan besar. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi sekali pendekar super sakti telah memanggil burung Raja Wali yang sudah tua pula. Burung ini hanya satu-satunya burung Raja Wali yang masih berada di pulau itu, dan ketika burung tua itu meluncur turun dan hinggap di depan pendekar itu bersama kedua orang istrinya, Sumahan memandang kepada burung itu dengan terharu. Tiauko, maafkan aku. Sudah setua ini engkau masih harus membantuku menyeberang lautan. Membikin lelah engkau saja, Tiauko, katanya sambil menepuk-nepuk punggung burung itu yang mengeluarkan suara mengok-ngok seperti seekor anjing setia. Hati-hati dalam perjalanan, kata Nirahai. Dan jangan lama-lama, cepat ajak pulang Qian Li dan Qian Bu, kata pula Lulu. Sumahan tersenyum, memandang kepada dua orang istrinya dengan penuh kasih sayang, diam-diam merasa kasihan meninggalkan dua orang istrinya itu berdua saja di atas pulau yang sunyi itu. Dia membiarkan dua orang istrinya memegang kedua tangannya, kemudian setelah meremas tangan mereka dengan jari-jari tangan yang masih menggetarkan kasih yang mendalam, Sumahan lalu melepaskan pegangan tangannya dan sekali dia menggerakkan kaki tunggalnya, tubuhnya sudah mencelat ke atas punggung burung Raja Wali. Selamat tinggal, aku pergi takkan lama, katanya. Tiauko, mari kita berangkat. Burung itu lalu menggerakkan sepasang sayapnya dan terbanglah dia ke atas. Sumahan membalas lambaian tangan kedua orang istrinya itu dengan gerakan tongkatnya, dan sebentar saja dia sudah tidak lagi dapat melihat istrinya, hanya melihat pulau itu yang nampak kecil dari atas, keputih-putihan. Dari bawah, Lulu dan Nirahai hanya melihat titik hitam dari Raja Wali itu untuk kemudian lenyap di telan awan. Setelah dibawa terbang di antara awan-awan di udara, pendekar super sakti merasakan kegembiraan yang luar biasa dan bangkitlah semangatnya seperti pada puluhan tahun yang lalu. Teringatlah dia akan semua pengalamannya yang lalu dan terbayanglah di depan matanya wajah-wajah para tokoh dunia persilatan. Apakah mereka itu masih hidup? Dan apakah mereka itu pun seperti dia, mengasingkan diri dari dunia ramai? Kalau para tokoh kaum sesat bermunculan, tentu kepergiannya sekali ini tidaklah begitu mudah untuk menghindarkan diri dari bentrokan-bentrokan. Dia sudah tidak bergairah untuk mempergunakan kepandaian melawan seorang dalam perkelahian, dia sudah bosan harus bertanding melawan orang lain. Akan tetapi, apakah dia mungkin dapat membiarkan kejahatan merajalela dan membiarkan kesewenang-wenangan terjadi di depan matanya? Biarlah, dia tidak akan bergerak kalau tidak terpaksa. Biarkan pendekar-pendekar muda menggantikan tempatnya untuk menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, pendekar-pendekar muda seperti dua orang puteranya itu. Pendekar super sakti tidak memaksa Raja Walinya untuk terbang terus. Dia tahu bahwa Raja Walinya itu telah tua, setua dia dan sudah banyak berkurang tenaganya. Dia sendiri tidak tahu apakah tenaganya juga banyak berkurang karena selama ini dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengukur tenaganya. Melihat Raja Wali itu terengah-engah, dia lalu menyuruh burung itu menukik turun dan beberapa kali dia dan burungnya beristirahat di sebuah pulau kosong. Akhirnya, sampai juga dia di pantai daratan besar. Setelah beristirahat lagi dan melewatkan malam itu di pantai yang sunyi, pada keesokan harinya pendekar super sakti melanjutkan perjalanannya menunggang Raja Wali yang terbang tinggi menuju ke selatan. Pada suatu hari, ketika burung itu terbang rendah di atas sebuah hutan di luar pedusunan, pendekar super sakti merasa tertarik sekali ketika dia melihat serombongan orang berbondong-bondong memasuki hutan itu. Melihat pakaian orang-orang itu, dia mengenal mereka sebagai penghuni dusun, petani-petani miskin. Akan tetapi para petani itu kelihatan marah-marah, membawa benda-benda tajam dan pisau, kapak, cangkul dan sebagainya, seperti sepasukan orang yang tak teratur sedang melakukan penyerbuan. Dia menepuk punggung Raja Wali yang menukik ke bawah, lalu dia meloncat jauh ke depan sehingga dia menghadang rombongan penduduk dusun itu.
Ketika orang-orang dusun yang jumlahnya belasan orang itu melihat seorang kakek berkaki buntung memegang tongkat berdiri tegak dengan sikap tenang, mereka tertegun dan berhenti, akan tetapi mereka semua bersikap siap dengan senjata dipegang erat-erat. Sahabat-sahabat sekalian hendak kemanakah? Apa yang terjadi maka kalian kelihatan begitu marah? Tanya Sumahan dengan suara halus dan agak gemetar karena terharu. Baru sekarang semenjak bertahun-tahun lamanya dia bertemu dengan manusia lain kecuali dua orang istrinya, dan melihat betapa begitu bertemu dia sudah melihat manusia yang hendak bertempur agaknya, maka dia merasa kasihan dan terharu sekali. Betapa kehidupan manusia penuh dengan kekerasan, penuh permusuhan. Siapakah engkau? Apakah engkau sahabat dari nenek siluman itu? Tanya seorang di antara mereka, seorang laki-laki yang memegang tombak dan agaknya memimpin rombongan orang itu. Nenek siluman yang mana? Aku tidak melihatnya dan tidak mengenalnya, kata Sumahan dengan heran. Kalau begitu, Paman, jangan ikut-ikut. Kami akan mengeroyok dan membunuh nenek siluman bermuka tengkorak itu, kata pula si pemegang tombak. Kami adalah penduduk dusun di sana, dan aku adalah kepala dusun. Kami hendak membunuh nenek siluman. Nanti dulu, sabarlah. Mana ada siluman di dunia ini, dan andai kata ada setan, masa dia keluar di siang hari? Sesungguhnya, apakah yang telah terjadi? Tanya Sumahan yang merasa bahwa tentu terjadi kesalahpahaman di sini sehingga dia khawatir kalau orang-orang dusun ini akan kesalahan membunuh orang. Melihat keadaan pendekar super sakti yang aneh itu, kepala dusun dan orang-orangnya agaknya jerih juga. Kakek berkaki sebelah ini tidak mereka kenal, rambutnya putih panjang dan halus, wajahnya begitu berwibawa dan dari mana kakek ini datang? Karena jerih, kepala dusun lalu bercerita. Seorang anak dusun kami sedang menggembala 8 ekor lembu di dalam hutan, lalu muncul nenek iblis itu yang menggunakan tangannya memukul pecah kepala seekor lembu. Penggembala itu marah-marah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh nenek itu? Dia malah memukuli semua lembu sampai 8 ekor lembu itu tewas semua. Anak itu lalu lari ketakutan dan melapor kepada kami, maka kini kami hendak menyerbu ke dalam hutan dan menangkap atau membunuh nenek siluman itu. Diam-diam pendekar super sakti terkejut. Seorang nenek dapat memukul pecah kepala lembu begitu saja? Mukanya seperti tengkorak? Tentu bukan orang sembarangan, dan kalau memang benar nenek itu demikian jahatnya, maka amatlah berbahaya bagi orang-orang dusun ini untuk menyerbunya. Di manakah nenek itu? Tanyanya. Di tengah hutan ini, kepala dusun menuding ke depan. Kalau begitu, harap kalian jangan tergesa-gesa, biarkan aku menemuinya lebih dulu. Kalau kalian tergesa-gesa, jangan-jangan kalian juga akan dibunuhnya seperti lembu-lembu itu. Ucapan Sumahan ini membuat wajah mereka menjadi pucat, karena sebenarnya mereka memang sudah merasa ngeri dan jerih mendengar penuturan anak penggembala itu akan wajah si nenek yang amat mengerikan. Mereka tadi hanya berani karena semangat mereka dibakar oleh kepala dusun yang merasa marah. Karena kehilangan lembu-lembunya. Dialah pemilik lembu-lembu itu. Kini melihat kakek berkaki sebelah itu membalikkan tubuhnya dan berjalan dengan bantuan tongkatnya, mereka mengikuti dari belakang, akan tetapi agak jauh karena mereka juga curiga kepada kakek aneh ini di samping rasa takutnya terhadap nenek itu. Dan tak lama kemudian, Sumahan melihat seorang wanita yang duduk di atas sebuah batu sambil makan benda putih lunak yang masih berdarah. Tiba-tiba saja dia menjadi muak, karena dia dapat menduga bahwa yang dimakan oleh nenek itu tentulah otak lembu yang mentah. Otak yang mentah dan masih berdarah, diambil dari kepala seekor lembu. Dan muka nenek itu sungguh mengerikan. Bukan muka, melainkan kedok tengkorak asli. Dan nenek itu kelihatan tenang-tenang saja, padahal nenek itu tentu tahu akan kedatangan banyak orang itu yang kini berhenti di tempat agak jauh, memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak penuh kengerian. Dengan sikap tenang, Sumahan melangkah dan menghampiri tempat itu dan dari jauh dia sudah melihat bangkai 8 ekor lembu yang gemuk-gemuk dan yang malang melintang di tempat itu, satu di antaranya telah hancur kepalanya sehingga tidak kelihatan lagi. Agaknya itulah yang diambil otaknya oleh nenek itu, sedangkan 7 ekor yang lain juga mati dengan kepala pecah. Sungguh pun belum hancur seperti yang seekor itu. Masih baik nenek ini tidak membunuh orang, pikir Sumahan. Tentu ada yang menyebabkan nenek ini marah-marah dan membunuh semua lembu itu, padahal andai kata dia membutuhkan otak lembu, tentu hanya seekor saja yang dibunuh, tidak semua. Kini Sumahan telah berdiri di depan nenek yang masih makan otak berdarah itu, hanya dalam jarak 5 meter.
Sudah tentu nenek itu dapat melihatnya, akan tetapi agaknya nenek itu tidak mempedulikannya dan sengaja pura-pura tidak melihat, masih enak-enak makan otak itu dengan mulut tengkoraknya yang amat lebar, di balik mana terdapat mulutnya sendiri yang kecil. Gigi-gigi di depan tengkorak itu kelihatan berlepotan darah dan otak, dan kembali Sumahan menjadi muak. Sudah terlalu lama dia tidak melihat kebuasan dan kejahatan manusia, hidup dengan tenang dan tenteram di Pulau Es, kini menyaksikan tingkah seorang aneh di dunia Kang Ou yang begini mengerikan dia menjadi muak. Sumahan menanti sampai nenek itu menghabiskan sisa otak yang dimakannya. Dia berdiri tanpa bergerak, bersandar kepada tongkatnya dan memandang dengan sinar lembut. Diam-diam dia merasa kasihan mengapa ada seorang wanita yang mau hidup seperti itu, mukanya ditutup tengkorak aseli, seolah-olah hendak bersembunyi dari dunia, ataukah hendak memperingatkan dunia bahwa di balik wajah setiap orang manusia, apapun kedudukannya, tiada lain hanyalah sebuah tengkorak yang mengerikan seperti itu? Apakah nenek ini hendak menyindirkan bahwa di akhir semua kehidupan yang beraneka ragam, yang mendatangkan segala macam peristiwa itu, tiada lain hanyalah ada maut yang menanti? Sumahan tidak dapat menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh nenek itu dengan mengenakan kedok tengkorak aseli di depan mukanya. Dan tentang otak mentah yang dimakannya, dia tahu bahwa memang di dalam otak berdarah itu terkandung obat penguat bagi nenek tua ini. Kini wanita tua itu sudah selesai makan dan agaknya dia pun mulai memperhatikan Sumahan, buktinya mata di balik tengkorak itu berkilauan dan bergerak dari atas ke bawah, terutama sekali memperhatikan kaki yang buntung sebelah itu. Akan tetapi karena nenek itu tidak bicara atau bergerak, Sumahan lalu bertanya dengan suara halus. "Sobat, maafkan kalau aku mengganggumu. Akan tetapi mengapakah engkau membunuh 8 ekor lembu yang tidak bersalah apa-apa ini?" Terdengar suara mendengus di balik kedok itu, dan mata di balik kedok itu berputar liar seperti mata setan, kemudian terdengar suaranya nyaring melengking dengan mulut tengkorak bergerak-gerak aneh. "Kubunuh mereka agar anak itu melapor ke dusun, agar semua orang dusun datang ke sini." Sumahan mengerutkan alisnya yang putih. Jawaban yang aneh. Kalau mereka sudah datang ke sini, dia mendesak dengan suara masih halus. "Sialan! Mereka tidak datang ke sini, yang datang malah engkau ini kakek buntung menyebalkan. Kalau mereka datang, tentu dengan enak aku akan membunuh mereka semua, akan tetapi yang datang hanya engkau kakek buntung, dibunuh pun tidak ada harganya." Diam-diam Sumahan terkejut juga. Kiranya nenek ini adalah seorang yang amat jahat. Demikian jahatnya sehingga bukan hanya membunuh 8 ekor lembu, akan tetapi tidak membunuh si penggembala hanyalah dengan maksud untuk memancing datangnya semua orang dusun untuk dibunuhnya. "Sobat yang baik, apakah kesalahan semua orang dusun itu maka engkau hendak membunuh mereka?" Semua orang kalau bisa akan kubunuh. Peduli apa mereka bersalah atau tidak. Kau pun seharusnya dibunuh, akan tetapi terlalu enak bagimu kalau kau dibunuh. Engkau sudah tua bangka, kakimu buntung pula, dan wajahmu membayangkan penderitaan. Hehe, engkau tentu menderita sekali dan sisa hidupmu yang tinggal tidak berapa lama itu, biarlah kau lewatkan dalam siksaan dan penderitaan. Kalau dibunuh sekarang, sungguh terlalu enak bagimu. Sumahan tercengang. Belum pernah dia bertemu dengan orang sejahat ini. Dia teringat bahwa di dunianya kaum sesat terdapat Imkan Ngookei, si 5 jahat dari akhirat yang kabarnya mempunyai watak yang luar biasa jahatnya. Sobat baik, apa gunanya engkau sengaja melakukan kejahatan seperti itu? Apakah manfaatnya bagimu kalau kau membunuhi orang-orang yang tidak berdosa? Gunanya? Manfaatnya? Tentu saja untuk mengisi kenyataan pada sebutan Jiokai Kuibi Nio Nio, hahaha. Sumahan mengangguk-angguk. Kiranya nenek ini adalah orang kedua dari Imkan Ngookei. Hebat juga kalau Imkan Ngookei yang kabarnya sudah tidak pernah meninggalkan dunia mereka sendiri itu kini turun ke dunia ramai. "Hai, kau siapakah?" Tiba-tiba nenek itu berseru, seolah-olah baru terkejut melihat betapa kakek buntung itu sedikit pun tidak kelihatan jerih kepadanya. Aku hanya seorang tua bangka buntung seperti katamu tadi, tidak ada apa-apanya yang patut diperhatikan, jawab Sumahan yang tidak ingin memperkenalkan diri, juga tidak ingin mencari perkara karena maksudnya pun bukan hendak memusuhi nenek ini melainkan hendak melindungi agar orang-orang dusun itu tidak sampai celaka. Kalau tadi dia tidak curiga dan para penghuni dusun itu sudah mendahuluinya tiba di sini, tentu mereka itu sudah menggeletak mati seperti bangkai-bangkai lembu itu.
Kalau buntung keduanya mungkin akan patut diperhatikan orang. Tiba-tiba nenek itu berkata dan telunjuk kanannya menuding ke depan, ke arah kaki kanan Sumahan yang tidak buntung. Sumahan terkejut. Wanita ini benar-benar amat jahat sekali, begitu kejam dan ganas melebihi semua tokoh hitam yang pernah ditemuinya di waktu dia masih berkecimpung di dunia Kangou dahulu. Cus! Hawa yang dingin sekali menyambar ke arah kakinya dan tahulah pendekar ini bahwa wanita berkedok tengkorak itu telah menguasai ilmu pukulan luar biasa yang digerakkan dengan imkang, yang amat berbahaya karena hawa yang menyambar dari gerakan telunjuk itu bukan main dahsyatnya, seperti tusukan pedang saja. Dan memang Jioke telah mengeluarkan ilmunya yang hebat, yaitu Kiamchi, jari pedang, untuk membikin buntung kaki yang tinggal satu itu. Tentu saja setelah dia sendiri diserang, Sumahan tidak dapat lagi menyembunyikan kepandaiannya, karena dia harus membela diri. Tangan kirinya yang memegang tongkatnya itu bergerak cepat dan dia telah menudingkan tongkatnya ke depan, ke arah telunjuk Jioke yang menuding ke arah kakinya itu. Wir! Jioke mengeluarkan jerit tertahan ketika sambaran hawa dari telunjuknya itu kembali dan membuat tangannya terasa tergetar hebat. Cepat dia menyimpan tenaganya, mengerahkan telunjuknya lagi dan kini menunjuk ke arah dada kakek buntung kakinya itu. Kembali Sumahan memapakinya dengan tongkat yang ditudingkan dan untuk kedua kalinya Jioke tergetar hebat, bahkan kini sampai mundur selangkah. Mata di balik kedok itu mengeluarkan sinar berapi. Baru dia percaya bahwa kakek buntung itu benar-benar telah mampu menangkis serangan Kiamchi sampai 2 kali, bahkan yang kedua kalinya membuat dia terdorong ke belakang. "Siapakah engkau?" bentaknya. Sumahan menarik napas panjang. "Seorang tua bangka yang sebelah kakinya buntung," jawabnya tenang. "Kau. Rambutmu putih, kaki kirimu buntung kau. Kau pendekar super sakti dari Pulau Es." Jioke berseru kaget bukan main. "Hahaha, Jimoy, apakah kau tidak mengenalnya? Lihat Raja Wali di atas itu. Siapa lagi kalau bukan pendekar siluman yang datang bersama Raja Walinya?" Sumahan kagum mendengar suara yang datang di bawah angin ini. Seorang yang amat lihai, pikirnya, akan tetapi dia tidak menoleh ke kanan, ke arah datangnya suara, melainkan tetap memandang nenek berkedok itu karena dia tahu betapa bahayanya orang-orang seperti nenek ini yang suka bertindak curang. Dia tetap tenang dan waspada, tidak ingin mencari permusuhan, akan tetapi tentu saja dia pun harus menjaga diri terhadap datuk-datuk jahat seperti Im Kangouke. Nama 5 orang manusia iblis itu sudah amat terkenal dan agaknya kalau ada yang satu, tentu ada pula yang lain. Buktinya, suara tadi tentulah suara Toaoke, yaitu si jahat pertama, dapat dikenal dari cara dia memanggil nenek itu dengan Jimoy, adik kedua. Siapa lagi yang menyebut nenek itu adik kedua kalau bukan Toaoke, orang pertama dari Im Kangouke? Tegang juga rasa hati Sumahan. Orang kedua saja sudah memiliki pukulan sakti yang dahsyat dari jari telunjuknya tadi, apalagi orang yang pertama. Dugaannya memang benar, dan ketika ada angin berkesiur, muncullah kakek yang seperti gorila atau monyet besar itu, dengan langkahnya yang kaku dan kedua lengannya tergantung di bawah lutut. Sumahan memandang dengan penuh perhatian, akan tetapi juga penuh kewaspadaan. "Jimoy, sudah lama aku ingin sekali melihat Raja Wali dari Pulau Es. Biar kupanggil dia ke sini," kata kakek bermuka orangutan itu dengan sikapnya yang lemah lembut dan suaranya yang halus. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas, ke arah Raja Wali yang terbang berputaran di atas pohon-pohon sambil mengeluarkan suara yang menggetar tinggi. Burung Raja Wali itu seperti kaget dan tiba-tiba terbangnya menjadi kacau. Melihat ini, Sumahan merasa khawatir akan keselamatan burungnya yang sudah tua itu, maka dia lalu mengeluarkan suara melengking halus, suara yang menjadi tanda bagi Raja Walinya untuk terbang tinggi menjauhi tempat itu, kemudian dengan suara yang tenang dia berkata, "Sobat, apakah engkau hendak bermain-main dengan Raja Wali? Nah, dia sudah datang menyambarmu." Toaoke Suloti adalah seorang jahat nomor 1, biarpun dia bersikap lembut dan bersuara halus, namun di dalam hatinya selalu terkandung keinginan untuk mencelakakan orang lain secara halus namun keji. Tadi begitu melihat Jioke berhadapan dengan majikan Pulau Es, dia tidak langsung menghadapi pendekar yang amat terkenal itu, melainkan lebih dulu hendak meruntuhkan tunggangannya, yaitu burung Raja Wali. Biarpun dia tidak langsung memusuhi pendekar siluman, melainkan secara halus hendak mencelakai burungnya,
namun jelas bahwa perbuatannya ini selain amat kejam, juga menunjukkan bahwa dia lebih dulu ingin mengganggu dan menyusahkan lawan sebelum berhadapan secara langsung. Ketika dia mendengar pendekar itu mengeluarkan suara melengking halus, dia merasa betapa jantungnya berdebar dan suaranya yang menggetar dan yang ditujukan ke arah burung Raja Wali di atas itu membuyar. Maka dia terkejut dan cepat menengok, memandang ke arah pendekar itu ketika mendengar pendekar itu bicara kepadanya. Dan pada saat itu, sehabis ucapan pendekar dari Pulau Es itu, dia mendengar suara sayap burung dan ketika dia memandang kembali ke depan, dia melihat seekor Raja Wali sudah terbang meluncur hendak menyambarnya. Hahaha, burung yang baik, hendak terbang kemanakah engkau, katanya dan dia cepat menggerakkan kedua tangannya, digoyang-goyang di depan mukanya, dengan tubuh agak membongkok. Burung Raja Wali yang sedang terbang itu, tertahan terbangnya dan biarpun dia menggerak-gerakkan kedua sayapnya, mencakar-cakar dan memekik-mekik, namun burung itu tetap saja tidak mampu terbang pergi, seolah-olah kakinya terikat oleh tali yang tidak nampak. Hahaha, burung yang baik, aku butuh beberapa lembar bulumu untuk kujadikan sapu. Hayo lepaskan beberapa ekor bulumu, burung Raja Wali yang baik. Kakek bermuka gorila itu menggerak-gerakannya jari tangannya ke arah burung yang tidak mampu terbang pergi dan benar saja, beberapa lembar bulu panjang dari ekor dan sayapnya jatuh berguguran ke bawah. Pada saat itu, kepala dusun dan para penghuni dusun itu sudah maju dekat. Mereka tertarik sekali melihat betapa kakek tua yang buntung itu berhadapan dengan nenek iblis dan betapa kini muncul pula seorang kakek seperti gorila. Saking tertariknya, mereka tidak ingat lagi bahwa nenek itu telah melakukan hal yang keji, dan mereka lupa akan takutnya. Tiba-tiba Jiokei berseru. Tuako, apa yang kau lakukan itu? Lihat baik-baik, itu bukan Raja Wali. Engkau telah dipermainkan orang. Mendengar ucapan Jiokei ini, Toaokei cepat menahan napas, mengerahkan sinkangnya dan mengeluarkan suara gerengan seperti monyet. Dia adalah seorang yang telah mempelajari ilmu sihir dan kebatinan, maka begitu dia mengerahkan kekuatan batinnya, kini matanya dapat melihat jelas dan ternyata burung Raja Wali yang dipermainkannya tadi bukan lain hanyalah sepotong ranting pohon dengan daun-daunnya, dan yang berguguran tadi adalah daun-daun dari ranting itu. Kiranya tadi Sumahan telah melemparkan sepotong ranting, dan menyulapnya menjadi Raja Walinya yang kini telah terbang tinggi menurut perintah majikannya. Kakek yang menjadi orang pertama dari Imkan Ngookei mendengus dan begitu dia menghentikan kedua tangannya, ranting itu pun meluncur jatuh ke atas tanah. Tadi ranting itu ditahan oleh tenaga kedua tangannya yang mempermainkannya, dan andai kata burung Raja Wali yang tadi dipermainkan dengan hawa sakti kedua tangannya, tentu Raja Wali itu sudah tewas. Pada saat Toaokei dan Jiokei menoleh ke arah kakek buntung itu, mereka hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek itu lenyap dari depan mereka keduanya terkejut bukan main. Bagaimana mungkin seorang berkaki buntung sebelah dapat bergerak secepat itu? Seperti kilat menyambar saja. Dan memang hal ini tidak mengherankan kalau mereka mengetahui bahwa pendekar super sakti memang telah mempergunakan kesaktiannya untuk menghadapi mereka. Ketika mereka berdua menoleh, ternyata kakek buntung itu telah berdiri di depan rombongan penghuni dusun, membelakangi orang-orang itu seperti hendak melindungi mereka. Melihat ini, Toaokei cepat menjura dengan hormat ke arah Sumahan. Pendekar super sakti sudah siap dan waspada, karena dia harus melindungi semua orang ini. Akan tetapi ternyata kakek bermuka gorila itu tidak melakukan penyerangan, dan hanya menjura dan mengangkat kedua tangan ke depan dada secara wajar. Sudah puluhan tahun kami mendengar nama besar pendekar siluman, majikan Pulau Es, dan ternyata nama besar itu bukanlah kosong belaka. Akan tetapi, setelah puluhan tahun tidak muncul di dunia Kang Ou, sekarang begitu muncul telah memamerkan permainan sulapnya yang sungguh mengagumkan, apakah kiranya tidak dipertunjukkan ke tempat yang keliru? Dengan kata-kata yang halus ini, Toaokei hendak mengejek permainan sihir tadi, sungguh pun dia telah terpedaya. Sumahan hanya memandang dengan sikap tenang dan sungguh-sungguh. Aku pun telah mendengar nama besar Imkan Ngookei dan sungguh beruntung sekali sekarang dapat berjumpa dengan Twaokei dan Jiokei, dua orang tertua dari Imkan Ngookei yang memiliki kepandaian hebat. Akan tetapi, sungguh mengherankan mengapa Toaokei dan Jiokei yang tersohor itu hanya seperti anak-anak kecil yang mempermainkan binatang-binatang yang tidak bersalah, membunuhi 8 ekor lembu dan hendak mencelakai burung Raja Wali. Bersambung ke bab 41.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.